991. Seni bela diri peringkat tinggi klan Bailey, pedang pembelah ruang. Lawannya adalah pemuda tahap harmoni jiwa lapisan ke-6 dengan tatapan tajam, melepaskan seni paling berharganya dengan kekuatan penuh. Semua kekuatan itu, dipajang hanya untuk menginjak-injak kultivator Radiant Stage lapisan ketiga yang sangat kecil. Para penjaga berteriak, "Tuan!" Tim Bailey Yutian bingung, menonton dari pinggir lapangan tentang bagaimana hal ini terjadi. Bahkan tidak ada kedutan saat klan Bailey memilih yang lemah, tidak ada rasa malu sama sekali. Dimanapun seorang kultivator Soul Harmony melawan seorang kultivator Radiant Stage seperti ini, dia hanya akan diejek bahkan jika dia menang. Tetapi karena tindakan tercela seperti itu dilakukan hari ini dan tepat di hadapan patriark mereka, jawaban mengapa cukup sederhana, sebuah tes. Bailey Yutian ingin menguji Gunung Iblis dan tuannya, untuk melihat apakah layak melawannya sendiri. Kultivator Radiant Stage yang sangat kecil ini harus selamat dari cobaan mematikan ini dan Bailey Yutian akan melawan penguasa Gunung Iblis 1 lawan 1. Dengan murid yang begitu fasik, tuannya juga tidak bisa jauh di belakang. Jika hasilnya adalah akhir dari Zuo Fan dari ini, maka penguasa Gunung Iblis hanyalah rumor yang dibesar-besarkan. Atau bahwa Zuo Fan adalah murid palsu. Dia hanya mendapatkan apa yang datang kepadanya bahkan karena memiliki keberanian untuk mengelabui orang-orang seperti Bailey Yutian. Maka, klan Bailey hanya menyaksikan serangan salah satu junior mereka terungkap. Zuo Fan mengetahuinya dari awal juga, menyeringai dan berjalan maju dengan kiawer seperti sedang berjalan-jalan. Dengan pedang dan manusia menjadi satu dan petir yang berat berderak di langit, pria yang memegang kekuatan pedang surgawi melintas di wajahnya dan menembakkan jarinya ke kepala Zuo Fan bahkan saat targetnya hanya tersenyum. Bailey Yutian bergeser, terlihat kecewa. Jadi ini semua jumlah Gunung Iblis. Murid itu hanyalah seorang kultivator biasa. Suara mendesing. Terhadap serangan pedang yang menakjubkan dari putra mahkota, Zuo Fan tidak bergeming, tetapi orang lain melakukannya. Seni bela diri berperingkat rendah Gunung Iblis, Thunder Phoenix Claw. Teriakan tajam bergema di telinga semua orang dan serangan pedang putra mahkota beberapa saat lagi akan menyentuh kepala Zuo Fan, bahkan membuatnya sedikit sakit kepala karena semua kekuatan itu, ketika cakar petir ungu muncul entah dari mana. Itu mencengkeram pergelangan tangannya dan bergeser ke samping, membuat semua kekuatan itu hanya mengenai udara saat penyerang bahkan berguling 3 kali di udara sebelum menabrak tanah dalam awan debu. Tidak hanya para penjaga, bahkan Bailey Yutian terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba. Putra mahkota sedang makan kotoran pada orang dewasa, dengan gadis kecil yang dipegang Zuo Fan sebelumnya, sekarang berdiri di atasnya. Tangannya yang imut dan mungil memegangi tulang punggung putra mahkota, kilatan cahaya ungu mengalir melewatinya dan masuk ke pangeran dan memegangnya dengan baik dan lumpuh, bahkan mencegahnya melepaskan jiwanya. Semua orang tercengang, bersama dengan Invincible Sword dan Sword Kings. Gadis kecil ini tidak memiliki kekuatan puncak, tetapi bahkan sebagai anak berusia 7 tahun, untuk menangani anggota inti klan Bailey yang dipersiapkan dengan hati-hati dengan kemudahan seperti itu benar-benar gila. Siapapun akan mengira gadis seusianya bahkan belum disapi. Tetapi bagi klan Bailey, usia seperti itu akan membutuhkan mereka setidaknya pada tahap tempering tulang. Namun gadis di sana itu menangani seorang ahli Soul Harmony seperti tidak ada apa-apanya. Jika itu tidak fasik apakah Gunung Iblis dipenuhi monster seperti itu? Maka klan kita sudah lama kehilangan tempat pertama di dunia. Kami hanyalah semut bagi murid-murid Devil Mountain. Bailey Yutian menyipitkan mata, khawatir untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun saat dia mulai mempertanyakan kekuatannya. Apakah aku benar-benar tak terkalahkan di bumi hijau yang luas ini? Putra mahkota menjerit di bawah petir ungu kiawer saat itu membakar tulangnya. Dia menahannya selama dia bisa, tidak ingin patriark melihatnya lemah dan mendapatkan kemarahannya karena mempermalukan klan. Tapi petir ungu terlalu keterlaluan untuk memulai. Ditambah dengan klan Bailey yang mempelajari seni pedang pemisah, yang sama-sama eksklusif dengan petir ungu, rasa sakitnya tak tertahankan. Dalam beberapa saat, dia berteriak seperti bansi. Anggota klan Bailey mengerutkan kening, berpikir untuk membantu tetapi tidak pernah bergerak tanpa sepatah kata pun dari patriark. Kiawer terkikik saat dia menepuk kepalanya. Ini hanyalah rasa dari apa yang bisa saya lakukan. Ini untuk mencoba menyentuh ayahku, hehe. Cakar Kiawer menggenjot hingga sepertiga dari kekuatannya dan putra mahkota menjerit lebih keras. Kiawer, Zuo Fan melirik, biarkan dia pergi. Kiawer berhenti dan mengangguk, membungkuk padanya. Ya, ayah. Dia kembali ke sisinya, meninggalkan putra mahkota yang gagal dalam usahanya, masih mengerang di tanah setelah mencoba untuk berdiri di bawahnya hanya untuk tersandung lagi. Kiawer menutupi cekikikannya, sementara Bailey Yutian terlihat sangat gelap, mengisyaratkan Bailey Yulei untuk mendapatkan kembali orang bodoh yang tidak berguna itu sebelum dia membuat mereka terlihat lebih buruk. Bailey Yutian menatap Zuo Fan sekarang dan memberikan secangkir ringan di tangannya.
Aku sudah lama mendengar reputasi gemilang Gunung Iblis dan sekarang aku melihatnya sendiri. Aku dapat mengatakan dengan pasti itu di luar imajinasi dengan bagaimana bahkan seorang gadis berusia 7 tahun dapat menggunakan kekuatan seperti itu. Pedang Patriark terlalu baik. Keterampilan klan Bailey telah memberi saya rasa hormat yang baru ditemukan untuk itu. Menggunakan seni pedang yang begitu tajam tidak pernah terdengar di wilayah Fana. Ini semua berkat gadis di sini sehingga aku bisa tetap tenang. Meskipun Zuo Fan menoleh ke Kiawer. Kiawer, kamu masih lamban di sana. Apakah Anda melihat tanda di dahi saya? Kami akan melanjutkan pelatihan ketika kami kembali. Kiawer cemberut dan membungkuk. Ya, ayah. Wajah Bailey Yutian berkedut, hatinya marah. Bocah tahu bagaimana berbicara. Pertama-tama memuji keterampilan klan Bailey, lalu memarahi putrinya karena kurang pelatihan. Ini jelas mengabaikan mereka semua. Seorang anak baru saja membuat murid Bailey meronta-ronta dalam satu serangan namun dia menyebut itu lambat, mengatakan perlu lebih banyak pelatihan. Jika itu bukan penghinaan, apa itu? Busuk, itu baris saya. Saya tidak pernah berpikir harinya akan tiba, saya akan menggunakannya untuk melawan saya. Persetan. Kesal tanpa henti karena dilayani, Bailey Yutian tidak punya pilihan selain memasukkannya ke dalam botol. Sampai sekarang dia yang terkuat, dia paling sering mengejek karena toh tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang Gunung Iblis, faksi baru dan tidak dikenal, keluar dari hutan, dia tidak ingin mendapatkan sisi buruk mereka, tidak sampai dia tahu sepenuhnya kekuatan mereka. Dia telah sombong dan kuat sepanjang hidupnya, tetapi pedang tak terkalahkan ini tidak begitu buta karena kesombongan sehingga membuang alasan keluar jendela dan melihat ke belakang dengan marah. Salah satu alasan lain mengapa dia tidak membiarkan amarah menguasai dirinya adalah Zuo Fan. Dia tidak bisa melihatnya. Bahkan setelah semua pengujian yang dia lakukan, pertama dengan Bali Yuyu dan sekarang dirinya sendiri. Dia menghadapi segalanya dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Dia pertama kali menganggapnya sebagai sikap yang kuat, tetapi pemikirannya sekarang telah berubah. Mungkin dia sama sekali tidak takut pada 9 Raja Pedang, bahkan aku pun tidak. Karena seorang anak dari Gunung Iblis sekuat itu, lalu bagaimana dengan ayahnya? Bagaimana dengan tuannya? Pedang tak terkalahkan merasakan keringat menetes di alisnya untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ekspresinya keras. Itu adalah ketakutan karena terlalu banyak berpikir. Dari besar ke kecil, siapapun dari Devil Mountain tidak boleh dikacaukan. Dia begitu terbiasa dengan keinginannya, bahkan mengabaikan kebaikan kekaisaran untuk sesaat kegembiraan. Dengan kata lain, dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan saat dia menginginkannya. Kekaisaran bisa runtuh untuk semua yang dia pedulikan. Dia hanya bisa membuat satu lagi. Tapi sehubungan dengan Gunung Iblis, dia merasa takut, seperti itu adalah akhir dari ketidakterkalahkannya. Bailey Yutian termenung untuk waktu yang lama, membuat wajah mereka semua tenggelam. Mereka belum pernah melihat patriark mereka ragu-ragu. Mata Zuo Fan bersinar, menyeringai pada dirinya sendiri. Akhirnya aku kaget dan kagum pada lelaki tua itu dengan Kiawer. Sekarang saatnya untuk melakukan negosiasi yang setara, tidak sombong. Aku tidak bisa membiarkan penyerbu area pusat muncul di tanah utara dan menghancurkan semua yang kucari. 992. Devil Mountain memiliki beberapa persyaratan yang keras, begitu. Serangan putri Anda sangat bagus, tetapi tuan masih sangat keras. Bailey Yutian menatap Zuo Fan lama, menilai dia, sebelum berbicara sambil tersenyum. Zuo Fan melambaikan tangannya. Suot Patriark, kamu tidak perlu bercanda. Seorang anak hanya peduli membuatnya lumayan, terlepas dari kekurangannya. Pendidikan dimulai sejak usia muda jika seseorang ingin meluruskan karakternya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan kemalasan dan memastikan dia menyalip rekan-rekannya. Iblis kecil seperti itu punya banyak teman di Devil Mountain. Mulut Bailey Yutian berkedut, jantungnya tenggelam. Alis yang lain juga bergetar, mata mereka melebar. Seberapa besar sekte ini? Apakah monster kecil ini datang dalam jumlah besar, atau apa? Semua orang di sana merasakan hawa dingin di punggung mereka, bahkan Bailey Yutian dan Raja Pedangnya. Benar-benar keajaiban bagi klan atau sekte untuk memiliki monster, tetapi keluar berbondong-bondong. Itu adalah bencana. Dunia akan segera berakhir. Hanya ada satu pedang tak terkalahkan di 5 negeri, tetapi di Gunung Iblis, tampaknya ada sosok tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya. Dan semakin banyak satu hal, semakin rendah nilainya. Pedang tak terkalahkan mengerutkan kening saat dia menjadi semakin bingung saat dia berbicara lebih jauh dengan Zuo Fan. Namun keingintahuannya untuk mengetahui semuanya masih ada, memaksa dirinya tersenyum untuk tampil sesantai mungkin. Sikapnya, bagaimanapun, tidak lagi mendominasi seperti biasanya, tetapi ramah dan cerewet. Aku benar-benar kagum dengan banyaknya talenta yang dimiliki Devil Mountain. Bailey Yutian memberi hormat tegas, kali ini, sambil menangkupkan tangannya, menatap Zuo Fan dengan kilatan tajam. Bagaimana saya bisa memanggil tuan?
Masalah apa yang membawa Tuan ke sini, ke pedalaman daratan utara? Melirik saat dia membalas hormat, nada suara Zuo Fan tidak menunjukkan perubahan. Patriark Pedang terlalu baik, saya sudah menyebutkan nama saya terakhir kali saya bertemu Frigid Rain Sword King negara Anda. Itu hanya Qian Fan. Saya yakin Anda sudah mendengarnya sekarang. Adapun mengapa saya berada di Tanah Utara, hahaha, itu tidak ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Patriark bisa santai. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa nama Tuan itu asli, tidak setelah menjadi pelayan Qian tepat setelah keluar dari Gunung Iblis. Bailey Yutian menyipitkan mata. Aku juga tidak akan bisa tidur nyenyak, tidak tahu alasan sebenarnya Tuan datang ke sini. Anda mungkin menentang orang-orang saya untuk semua yang saya tahu. Karena Gunung Iblis telah menunjukkan dirinya di Tanah Barat, saya harus waspada. Bailey Yutian memberi hormat kepada Zuo Fan, memegang kesopanan sebanyak permintaan. Tuan, saya meminta Anda membantu meredakan kekhawatiran saya dan tidak menyebabkan gesekan apapun terjadi di antara kita berdua. Bukankah ketidakhadiran Gunung Iblis dari masalah 5 tanah cukup lama? Zuo Fan memberikan perasaan yang tak terlukiskan dengan sikapnya yang santai. Patriark Pedang hanya perlu mengkhawatirkan masalah-masalahnya. Selama Anda tidak mengganggu kami, masing-masing akan menempuh jalannya sendiri. Selamat tinggal. Zuo Fan mengangguk dan menarik Kiawer kembali ke kereta. Bailey Yutian belum selesai, menangkupkan tinjunya begitu keras sehingga dia melepaskan aura yang luar biasa ke dunia, membunyikan telinga para penjaga harmoni jiwa dan membuat jantung mereka berdebar kencang. Adapun binatang spiritual tingkat 3, mereka sangat ketakutan sehingga mereka jatuh di tempat dan menggigil seperti dedaunan. Berhenti sejenak, mata Zuo Fan menjadi dingin saat dia berbicara. Ada apa ini, Patriark Pedang? Tidak banyak, aku hanya merasa tidak enak karena tidak mengetahui tujuan sekte besarmu di sini akan menyebabkan kesalahpahaman antara faksi kita yang tidak dapat dipulihkan. Saya hanya ingin memperjelas hal ini, dengan mempertimbangkan situasi semua orang. Bailey Yutian menatap punggung Zuo Fan, menunggu reaksinya. Dia perlu mengetahui tujuan Devil Mountain, dan tidak akan memiliki jawaban. Sangat penting untuk mengetahui apakah mereka bersama, melawan mereka, atau hanya lewat. Itu tidak benar mengetahui ada kekuatan yang begitu kuat di luar sana yang mungkin masuk begitu saja ketika situasi mereka mengerikan dan membuat mereka kehilangan semua yang mereka perjuangkan. Rencana penyatuan besar Invincible Sword telah mendidih begitu lama sekarang dan kali ini ada peluang sukses yang tinggi dalam satu gerakan. Perbedaan sekecil apapun dari tujuannya harus dihilangkan secara menyeluruh. Belum lagi, dia perlu memikirkan Zuo Fan. Anak itu luar biasa sehingga ayahnya juga tidak bisa jauh di belakang, tetapi tetap bermanfaat untuk mengetahui detailnya. Untuk kali berikutnya dia harus berurusan dengan Gunung Iblis, dia tidak akan terganggu dengan begitu banyak hal yang tidak diketahui. Tangannya yang menggenggam dilakukan dengan kasar di permukaan, untuk menghancurkan batu dan tanah, tetapi menyembunyikan kelembutan di dalamnya yang bahkan tidak melukai seekor lalat, niat yang penuh perhitungan dan halus. Untuk monster berusia 10.000 tahun, dia telah melampaui fanatik bela diri, setelah mendapatkan sisi yang lebih cerdas selama berabad-abad. Zuo Fan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Memang, Sword Patriark tidak diragukan lagi benar dalam hal ini. Devil Mountain juga tidak ingin ada yang mengganggu kita dalam urusan ini. Hahaha, Sword Patriark, Anda bisa santai mengetahui bahwa tujuan kami tidak sama dengan Anda yang ingin menyatukan tanah dan mengambil 5 senjata dewa. Kami hanya mengejar satu hal, Iblis Laut Utara. Iblis Laut Utara, Bailey Yutian dan keempat Raja Pedang tersentak. Setan yang sama telah menyapu lantai dengan yang terbaik di Tanah Utara, Ouyang Lingtian, pada tingkat yang sama dengan Raja Pedang. Yang membuatnya lebih buruk, iblis itu melakukannya dalam satu pukulan juga. Bailey Yutian percaya itu akan menjadi pertarungan yang sulit bahkan untuknya. Dengan telah bertarung dengan Ouyang Lingtian beberapa kali, dia memiliki ide di mana harus menempatkan iblis laut, demikian penilaiannya saat ini. 9 Raja Pedang bukan apa-apa baginya, tapi mereka bisa bertahan setidaknya untuk 5 pukulan, 10 untuk yang paling menjanjikan. Fakta bahwa iblis laut menghajar seseorang sekaliber itu dalam satu serangan menunjukkan betapa kuatnya dia. Tentu, 5 pukulan atau 1 pukulan mungkin terdengar semantik bagi rata-rata pria, tetapi perbedaan kecil ini menutupi perbedaan kekuatan yang keterlaluan. 5 jurus untuk 9 Raja Pedang adalah batas maksimal pedang tak terkalahkan, salah satu yang dia perjuangkan untuk ditingkatkan meskipun harus bekerja keras. Namun iblis laut itu bisa melakukannya sejak awal. Itu gila. Ini berarti pertempuran sudah berakhir sebelum dimulai. Seperti pertemuan iblis berusia 3 tahun, selesai dalam satu gerakan. Dan hal yang sama berlaku untuk Profound Heaven Stage, Radiant Stage serta Nine Sword Kings. Mungkin bahkan pedang tak terkalahkan akan disamakan juga. Langkah pertama tidak dapat diatasi oleh semua penampilan. Hanya dengan mengatasi cobaan ini, seseorang akhirnya bisa mengukur kekuatan iblis laut. Sedangkan Invincible Sword sudah merasa yakin bisa melakukannya.
Jadi dia datang ke sini dengan niat untuk pergi, untuk melihat di mana dia berada, apa yang dia lewatkan dan di mana dia bisa berkembang. Tapi sekarang Zuo Fan baru saja menyatakan iblis laut sebagai tujuannya, pedang tak terkalahkan yang memukau, bertanya dengan tergesa-gesa. Tujuan Tuan adalah iblis laut. Apa yang akan kamu lakukan? Tundukkan dia. Zuo Fan tidak ragu untuk mengatakan kebohongan besar ini, karena tidak ada salahnya berbicara besar. Fakta bahwa dia mengatakannya dengan wajah lurus hanya membuatnya lebih dipercaya oleh semua orang di sana, memandangnya seperti dia menumbuhkan kepala kedua. Pedang tak terkalahkan tersentak, tundukkan. Tapi dia adalah monster yang mengalahkan Ouyang Lingtian. Mengapa Anda bisa melakukan apa yang dia tidak bisa? Mengapa? Zuo Fan menyeringai. Karena kami adalah Gunung Iblis. Zuo Fan menahan Kiaoer saat dia berjalan ke gerbongnya, meninggalkan pedang tak terkalahkan dengan kaget. Apakah Gunung Iblis itu hebat? Apakah mereka telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghadapi iblis laut buas seperti tidak ada yang membuatnya begitu santai tentang hal itu? Mata Invincible Sword bergetar, merasakan hasil ini, berteriak, tunggu. Zuo Fan berhenti sekali lagi, menoleh, dan melihat kemarahan Invincible Sword di wajahnya. Ada apa, Sword Patriarch? Apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Semua orang tahu tentang kebiadaban iblis laut utara dan bahkan aku ragu untuk bertemu dengannya. Mata Bai Li Yutian bersinar saat wajahnya dingin, melepaskan auranya sampai dunia meredup, saat petir ungu berderak sesekali. Menilai betapa ringannya usaha ini, itu berarti itu mudah bagimu. Sulit bagi saya untuk menerima hasil ini. Karena Tuan memiliki kemampuan seperti itu, mengapa tidak membiarkan saya mencobanya terlebih dahulu? Guntur bergemuruh lebih keras sekarang saat langit mengambil rona ungu dengan energi pedang ungu berkedip di mana-mana. Haus darah Bai Li Yutian melonjak, membuat udara berkilauan dan memberi perasaan bahwa dunia siap untuk dicabik-cabik. Energi perak Bai Li Yuyu yang selalu hadir sampai sekarang hilang dalam sekejap, ditelan oleh kilatan ungu yang menghancurkan. Pedang tak terkalahkan akhirnya menyerang dengan kekuatan yang tak terkatakan. Dia telah mendominasi kekuatan dunia, tidak memberikan apapun untuk dipahami bahkan oleh 9 Raja Pedang. Ini adalah kekuatan mengamuk dari yang disebut Invincible Sword, yang terbaik di negeri ini. Semua orang tersentak, dengan Raja Pedang mundur untuk menghindari petir liar. Patriark mereka akan bertarung. Para penjaga, bagaimanapun, ketakutan setengah mati, meringkuk di sudut gerbong, sementara selusin makhluk spiritual tingkat 3 menutup mata mereka dengan keras, bahkan tidak berani melihat. Zuo Fan dan putrinya adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh unjuk kekuatan lelaki tua itu, namun mata mereka berbicara tentang hawa dingin di dalam, seolah-olah dia adalah orang mati. 993. Mata dingin Bai Li Yutian menatap wajah tenang tidak jauh darinya, melepaskan amarah dan kekuatan dewa perang yang tak terkalahkan, makhluk yang tidak dapat ditentang oleh siapapun. Zuo Fan hanya berdiri di tengah angin buas dengan tatapan datar dan mata yang begitu mati sehingga orang mungkin mengira tidak ada yang berharga baginya. Itu memotong orang tua yang tak terkalahkan ini melalui amarah dan sampai ke tulang. Apa maksudnya ini? Apakah kekuatanku begitu meremehkannya? Atau apakah dia tidak percaya bahwa saya bisa berurusan dengannya? Apakah itu sebabnya tidak ada rasa takut? Tekad kuat Bai Li Yutian mulai bergetar dalam keraguan. Pikirkan baik-baik, Sword Patriarch. Nada tumpul Zuo Fan terdengar di telinganya. Atas perintah Tuan, kami datang untuk iblis laut untuk membawanya kembali ke sekte dan menjaga pintu dan tidak terlibat dalam masalah dunia sekuler, atau urusan bangsamu. Tapi Sword Patriarch semakin mempersulit kami untuk melakukannya. Alis Bai Li Yutian bergetar, hatinya berantakan. Kamu mengejar iblis laut untuk menjaga pintu masuk. Zuo Fan membual lebih besar lagi. Jika Sword Patriarch masih merasa perlu untuk melanjutkan perjalanannya, maka kami akan dipaksa untuk menghapusmu dan timmu demi misi kami. Menghapus. Ego Bai Li Yutian sekali lagi tertusuk, mencibir. Kamu berbicara tentang permainan besar. Devil Mountain mungkin dipenuhi oleh para ahli, tapi klan saya bukan penurut. Di sini, di depan Anda, adalah klan saya yang terkuat. Bagaimana Anda akan menghapusnya? Zuo Fan menarik napas dalam-dalam, lalu menghela napas kecewa. Kalian manusia bodoh yang malang, benar-benar buta terhadap luasnya dunia ini. Saya memiliki beberapa harapan untuk Anda, yang berdiri di puncak wilayah fana, mengharapkan Anda untuk setidaknya melihat kebenaran, tetapi Anda baru saja membuktikan kepada saya betapa Anda sama sekali tidak tahu apa-apa tentang inferioritas Anda, dan dengan kesombongan seperti itu juga. Devil Mountain akan memindahkanmu ke yang terakhir, tidak terkecuali, sama seperti yang terjadi pada 5 sekte di Tanah Barat. Sulit sendiri untuk mendapatkan kalian semua jadi aku hanya perlu menggunakan harta karun yang ditinggalkan guruku. Itu dimaksudkan untuk iblis laut utara dan akan sedikit sia-sia menggunakannya pada Anda, tetapi karena manusia sangat bodoh, mereka bersikeras mengutuk diri mereka sendiri. Zuo Fan mengulurkan tangannya dan cincin petir berkedip, melepaskan aura ketakutan dan kengerian, siap untuk melepaskan kiamat.
Jantung Bailey Yutian melonjak, alisnya basah kuyup. Dia hampir tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Gunung Iblis dan ketidaktahuan ini membuatnya semakin menakutkan baginya, semakin diperkuat melalui tindakan kasual Zuo Fan dan kekuatan gila gadis berusia 7 tahun itu. Untuk pertama kalinya, pedang tak terkalahkan yang tak terkendali ini merasa sangat menyesal. Dia terlalu impulsif, membiarkan amarah menguasai dirinya karena harga dirinya yang terluka. Fakta bahwa pria di hadapannya ini memiliki sesuatu yang dapat menangani iblis laut, kemudian menggunakannya pada kelompoknya sangatlah mudah. Terutama karena pria itu mengatakan bahwa itu bisa memusnahkan mereka semua. Bailey Yutian sedang berkeringat, dengan Raja Pedangnya tampak muram dan ketakutan saat mereka terhuyung mundur. Mereka sekarang memiliki sosok lain yang ditakuti selain pedang tak terkalahkan, dan dia melepaskan kekuatannya pada mereka. Pedang tak terkalahkan Bailey Yutian, senang mengenalmu, sementara itu bertahan. Zuo Fan memandangnya dengan mata mati saat cincinnya bersinar di tirai cahaya keemasan, melepaskan panasnya yang membakar. Bailey Yutian dengan panik menghentikannya. Tunggu, tunggu. Kenapa? Sword Patriarch memiliki kata-kata terakhir. Dengan puncak domain fana, apakah maksudmu ada sesuatu di luar tahap genesis? Bailey Yutian menatapnya tajam. Sambil tersenyum, Zuo Fan mengangguk. Tentu saja, dari kefanaan melalui spiritualitas, kekaisaran, kesucian dan kedaulatan, 5 alam kelahiran kembali, mencapai tahap kejadian mulai dari kelahiran hanya akan terdiri dari alam atau wilayah fana. Dengan melampaui tahap ini, bisakah Anda melepaskan gulungan fana dan masuk ke tahap Raja Roh, menggunakan kekuatan langit dan memiliki umur tanpa akhir, membuang 5 kemunduran surga dan manusia? Penyakit dan penuaan tidak akan lagi mewabah, hanya kesengsaraan surgawi. Dan ini hanyalah langkah pertama dan kecil di jalur kultivasi sejati. Dan dengan melangkah ke Sovereign Stage, Anda akan menjadi abadi, dan tidak bisa dihancurkan. Mereka yang mencapai kultivasi mendalam seperti dongeng sangat sedikit dan jauh di antara keduanya. Ada alam setinggi itu. Bailey Yutian bergidik mendengar berita itu, sementara Raja Pedang lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Zuo Fan terkekeh. Sword Patriarch, ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak, ayo lanjutkan. Tunggu. Bailey Yutian melambaikan tangannya sekali lagi. Setelah mendengar rahasia yang begitu besar, jantungnya yang biasanya mati berdenyut di dadanya, matanya ingin tahu. Apa itu Gunung Iblis? Apakah ada orang yang telah mengatasi wilayah fana? Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Itu rahasia dan tidak bisa memberitahumu. Tapi karena kamu akan mati, itu tidak akan membuat perbedaan. Zuo Fan mengejek. Bailey Yutian ragu-ragu sebelum menarik auranya dengan menggelengkan kepalanya. Saya melihat bahwa Sword Patriarch ingin hidup cukup lama untuk menemukan jawabannya sendiri. Zuo Fan mengangguk dan meletakkan lengannya, cahaya cincin itu memudar. Biarkan aku memberimu nasihat. Saat Anda mencari jawaban, melangkahlah dengan ringan, karena beberapa hal lebih baik dibiarkan sendiri. Sama seperti iblis laut, membutuhkan kekuatan di luar wilayah fana untuk dikendalikan. Sebaiknya Anda menghindarinya. Bailey Yutian menghela nafas dan membungkuk. Terima kasih atas sarannya. Saya hanya datang ke sini untuk pedang penyegel surga dan tidak berniat menyinggung iblis. Ketika saatnya tiba di mana saya cukup memahami jalur pedang untuk mengatasi wilayah fana, saya berharap untuk mengunjungi Devil Mountain. Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk melihat tuan Anda? Nasib akan memutuskan. Zuo Fan tersenyum. Para murid Gunung Iblis menjelajahi dunia untuk berlatih, sebelum kembali ke gunung dan mewarisi warisan guru. Jika Sword Patriarch menemukan murid lain di lain waktu, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mengintip ke dalam sekte. Bailey Yutian tampak tertunduk tetapi mengangguk dengan tangan tertangkup. Murid Gunung Iblis pergi ke dunia untuk belajar dan tidak ikut campur dalam urusan manusia. Belum lagi Tuan dikatakan datang untuk monster laut. Untuk masing-masing miliknya, bukan. Hati Bailey Yulei tenggelam saat dia menatap Bailey Yutian, tetapi menundukkan kepalanya. Meskipun itu tampak seperti kesepakatan, itu lebih merupakan permintaan, yang datang dari pedang tak terkalahkan terkuat di negeri itu. Ini tidak akan pernah terjadi. Bailey Yutian adalah pria yang sangat bangga. Namun, di sini dan sekarang, Gunung Iblis terbukti memiliki kekuatan yang luar biasa dan memiliki orang-orang yang telah melampaui alam manusia. Tidak mengherankan jika Bailey Yutian mengambil inisiatif untuk mencapai kesepakatan semacam itu. Sangat. Zuo Fan menyeringai dari telinga ke telinga. Murid Gunung Iblis selalu tidak mencolok saat mereka berkeliling dunia fana dan tidak ikut campur dalam masalah siapapun. Dengan tanah utara di bawah penjagaan ketat, kami juga tidak ingin menarik perhatian. Devil Mountain adalah sekte tersembunyi dan kami ingin tetap seperti itu. Selama Tuan tidak mengganggu kami juga tidak akan mengurus urusan tanah. Bailey Yutian menghela nafas, akhirnya merasa nyaman. Pedang Patriarch, bolehkah aku pergi sekarang? Tolong, silakan saja. Zuo Fan tersenyum, setelah mencapai tujuannya.
Bailey Yutian membungkuk saat dia memberi isyarat dengan hormat. Semua orang tercengang. Sejak kapan patriark mereka begitu menghormati siapapun? Wash! Sosok putih tiba-tiba melintas, Frigid Rain Sword King Bali Yuyu. Tidak tahu apa yang terjadi, dia mencibir dan mengancam Zuo Fan, "Hajingan busuk, menurutmu Sun si sekte yang tidak berguna bisa menyelamatkanmu? Dalam mimpimu. Sekarang saya akan memastikan untuk mengirim Anda semua untuk dilupakan." Berhenti. Dia berbalik untuk melihat siapa yang meneriakinya dan melihat patriarknya berdiri di sana. Terkejut, Bali Yuyu segera membungkuk. "Patriark, dia adalah bocah licik yang menyebut dirinya murid Gunung Iblis. Dia pasti membuat Anda marah, Patriark, tetapi Anda tidak harus turun ke levelnya. Aku akan menanganinya sendiri." Bali Yuyu menunjuk lagi, siap menyerang dan membalas dendam. Sebuah suara bergema saat itu dan dia terlempar ke udara seperti ragdoll. Dia terpaksa batuk darah, bercampur dengan kepingan salju dan mengubahnya menjadi merah. 994. Sosok lembut itu jatuh dengan keras di atas salju berbulu putih dan merah, menyentak sesekali saat Bali Yuyu mengangkat kepalanya untuk melihat tatapan sedingin es dan celaan Bailey Yutian bertemu dengannya. "Patriark, kenapa?" Bailey Yuyu benar-benar bingung. Bailey Yulei menghela nafas dan berjalan untuk membantunya berdiri. Nada sedingin es Bailey Yutian datang lagi. "Yulei, siapa bilang kamu bisa pergi?" Bailey Yulei tersentak dan berhenti sambil menghela nafas lagi. Dia menatap Bailey Yuyu dengan sedih dan menggelengkan kepalanya sebelum kembali ke tempatnya. Hal-hal telah berubah. Patriark menemukan anak itu tidak tersentuh sekarang, tetapi Anda hanya perlu mengangkat tangan. Kekuatan yang ditakuti dari cincinnya, hanya penjelasannya tentang bidang kultivasi sudah cukup untuk membuat Patriark berubah pikiran tentang menyerangnya, apalagi kita. Dia benar-benar misteri yang tak tersentuh. Itu adalah jawaban bulat yang mereka semua capai, dengan hanya Bailey Yuyu, pendatang baru, yang masih dalam kegelapan. "Kakak Yuyu, kamu baik-baik saja?" Melihat darinya ke Patriark, Zuo Fan tersenyum dan berjalan dengan uluran tangan ke Bailey Yuyu. "Jangan pedulikan. Jika orang lain tidak mau membantumu, aku akan, hahaha." Bailey Yuyu menamparkan tangannya dan melotot dengan kebencian. "Enyahlah. Yuyu." Bailey Yutian melotot. "Apakah ini cara Anda berterima kasih atas pertimbangan Tuan Qian? Saya tidak ingat pernah memiliki klan yang kasar dan kurang ajar. Haruskah saya mendapatkan cambuk saya?" Bailey Yutian menangkupkan tangannya ke Zuo Fan. "Tuan, dia selalu seperti ini, keras kepala dan kasar. Tolong jangan pedulikan itu." "Tidak apa-apa. Raja seperti apa 9 Raja Pedang jika mereka tidak memiliki kebanggaan? Hahaha." Zuo Fan bertepuk tangan sambil tertawa, lalu membalas isyaratnya. "Pedang Patriark, karena kita telah mencapai kesepakatan, saatnya aku pergi." Zuo Fan membawa Kiawer kembali. Mata Bailey Yutian melesat kemana-mana, lalu dia berteriak. "Tuan, saya akan sangat berkonflik jika setidaknya saya tidak menebus perilaku kasar Yuyu. Mengapa saya tidak membiarkan Yuyu menemani Anda, membantu Tuan dalam misinya? Itu harus menebus semua pelanggarannya. Bagaimana? Kau ingin aku, bersamanya?" Kepala keluarga. Bailey Yuyu menjerit dan melihat dari Zuo Fan ke Bailey Yutian, matanya berbinar dan memohon belas kasihan. Bailey Yulei bergidik karena tidak percaya. Apa yang Patriark cari? Zuo Fan berhenti lagi tepat saat dia akan mengambil langkah pertama di kereta. Dia melihat kembali ke Bailey Yutian dengan kilau di matanya dan senyum berseri-seri. "Suat Patriark, aku sangat berterima kasih untuk itu, tapi aku sudah terbiasa pergi sendiri. Akan canggung memiliki mitra perjalanan entah dari mana. Juga, akan sangat aneh memiliki Raja Pedang yang hebat dan dihormati hanya sebagai teman perjalanan. Tuan, tolong jangan tolak niat baik saya." Bailey Yutian melambai dengan acuh tak acuh dan berkata dengan muram. "Raja Pedang Yuyu cukup kuat untuk tidak membuat masalah sama sekali. Jika terjadi sesuatu, Tuan bisa mengabaikannya dan menyerahkannya padanya. Saya tidak memiliki Raja Pedang yang bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Soal status, hahaha, di mata saya, Tuan jauh lebih mulia. Tolong jangan menghindari ketulusan terdalam saya, Tuan." Zuo Fan tampak termenung. "Itu tidak terlalu bagus. Tuan, jika Anda menolak, Anda membuat saya terlihat buruk." Bailey Yutian mendengus dalam kemarahan palsu. "Kami telah mencapai kesepakatan untuk menjauh dari cara kami masing-masing, tetapi dengan menolak saya sekarang berarti tidak menghargai saya. Saya bahkan akan menganggapnya sebagai provokasi. Aku tidak bisa bersumpah aku akan menjadi pengamat sepenuhnya saat keadaan menjadi sulit bagimu dalam misimu, Tuan. Saya sudah terbiasa menjadi sembrono dan terlepas dari 5 pedang dewa, kadang-kadang saya tidak menghindar untuk merusak diri sendiri. Tetapi jika saya gegabah, bisakah Tuan juga? Apa yang akan dikatakan oleh Tuanmu yang terhormat?" Zuo Fan menatapnya lama lalu menggelengkan kepalanya. "Suat Patriark cukup gigih dengan bantuannya yang mungkin harus aku terima.
Atau apakah terlepas dari harga yang akan Anda bayar, Anda masih memilih untuk menjadi musuh saya? Itulah idenya. Pedang tak terkalahkan itu tumpul. Zuo Fan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku setuju. Teman-teman, kami pergi. Dan kamu, Frigid Rain Sword King, masuklah. Atau kamu lebih suka mengikuti di belakang? Aduh, semua orang membeku di tempat. Bailey Yuyu menatap bingung pada patriarknya. Kenapa aku? Bailey Yulei mengerutkan kening, tetapi mereka mengambil hasilnya jauh lebih baik daripada para penjaga itu, yang memandang Frigid Rain Sword King seperti algojo mereka. Mereka bahkan bisa merasakan hawa dingin menyapu leher mereka yang cantik. Zuo Fan melompat lebih dulu, dengan para penjaga bergegas di belakangnya. Bailey Yutian memelototi Bailey Yuyu. Jangan berdiri saja, ikuti Tuan Qian. Anda harus mendengarkan setiap kata-katanya, Anda dengar. Atau Anda harus menjawab saya, apakah itu jelas? Wajah Bailey Yuyu bengkok, bagaimana bisa berubah dari memburunya menjadi mengikutinya. Tapi perintah adalah perintah dan dia harus berlutut. Setelah meremas semua kemarahan dan kebencian itu dan entah apa yang ada di lubuk hati, dia membungkuk dengan tangan tertangkup. Ya, Patriark, aku patuh. Bailey Yuyu memasuki gerbong dan makhluk spiritual segera bergerak, membawa tuan mereka lebih dalam ke dalam badai salju. Bailey Yulei berjalan di sebelah Bailey Yutian. Patriark, mengapa kamu bersikeras agar Yuyu berada di sisinya? Apa yang kamu kejar? Patriark ingin melihat kemampuan sebenarnya dari Devil Mountain, mengetahui bahwa tujuan selanjutnya kemungkinan besar adalah itu. Putra mahkota tersenyum dari samping. Mengangguk, Bailey Yutian menghela nafas. Putra mahkota tajam melihat niatku. Dalam perjalanan saya telah membentuk sebuah sekte, mengumpulkan para ahli, membangun sebuah kerajaan, semua yang akan dilakukan oleh orang yang berkuasa, saya telah melakukannya. Dengan 5 negeri diambang menjadi satu-satunya musuh saya adalah surga, untuk menantang pemahaman saya tentang Dao. Tetapi dengan seberapa luasnya, kesulitannya sama tingginya. Tidak pernah terpikir olehku bahwa tujuan baru bermunculan, sekte tersembunyi, Gunung Iblis. Dunia memiliki 5 tahap lagi untuk kita. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menyesal bersikap santai selama ini. Itu sebabnya aku menyuruh Yuyu pergi bersamanya supaya aku bisa menilai kemampuan mereka dan tidak menantang mereka. Aku ingin tahu jarak di antara kita. Begitu aku mencapai puncak sekali lagi, aku akan mengunjungi Gunung Iblis dan bertarung hebat dengan Tuan Sembilan Kedamaian. Aku akan menjadi pedang tak terkalahkan sejati. Mata Bailey Yutian bersinar dengan kebiadaban, buku-buku jarinya memutih. Saat keempat gerbong bergemuruh melewati badai salju yang lebat, selusin binatang spiritual lapisan ketiga mengepulkan uap di setiap langkah, es perlahan terbentuk di tubuh mereka dan menghalangi gerakan mereka. Sementara bagian luar sangat dingin dan mati, musim semi bermekaran di dalam satu gerbong tertentu. Para penjaga saling memandang, tegang, bahkan takut bernapas terlalu keras. Bailey Yuyu memelototi mereka dengan senyum jijik yang dingin. Kirim kabar ke klan Qian untuk memberi kami token lain dengan sampul yang bisa dipercaya untuk Nona Yuyu. Zuo Fan melirik mereka. Mereka tersentak dan berkata, Tuan, Anda sebenarnya. Ya, dia ikut dengan kita. Sementara sekte berikutnya yang bisa dia hindari, begitu kita mencapai tepi laut utara, memasuki sekte terang laut akan menjadi wajib. Melirik Bailey Yuyu yang membeku, Zuo Fan melihat ke arah yang lain. Dia akan berakhir berkeping-keping menerobos masuk seperti dia. Bahkan Raja Pedang akan menemukan banyak orang lain di levelnya dengan seberapa dalam kita pergi, hahaha. Yang lain ragu-ragu, Pak, bukan itu. Maksud saya adalah jika Anda benar-benar ingin membawanya. Yah, aku tidak. Bailey Yuyu menyela. Satu-satunya alasan aku di sini adalah karena Patriark berkata demikian. Bahkan jika menyangkut sekte terang laut, aku punya cara untuk melewatinya. Zuo Fan menatapnya lama dan mengangguk. Aku tahu kamu tahu, tapi kamu bersamaku sekarang dan ikuti perintahku. Itu suatu keharusan. Sungguh lelucon. Lalu ada pintu. Beritahu Invincible Sword bahwa aku tidak membutuhkan flunkai bawahan. Dia pertama-tama harus mendidik orang-orangnya dengan lebih baik sebelum mengirim mereka kepadaku, bentak Zuo Fan. Semua orang gemetar ketakutan, bukan karena kemarahan Zuo Fan, tapi karena takut penyihir itu meledak dalam waktu dekat. Dia tidak akan membentak dan membunuh kita semua, kan? Meskipun jelas dari kata-kata Zuo Fan, bahwa mereka memukul titik sakit Bailey Yuyu. Bailey Yuyu memasang tampang gelap dan menggertakkan giginya sebelum menggeram. Lakukan apa yang kamu mau dan aku akan melakukan apapun, Zuo Fan menyeringai dengan percaya diri. 995. Keheningan yang canggung mendominasi. Saat kereta melaju di antara kepingan salju, suasana di dalam menjadi tegang, untuk sedikitnya. Sejak Frigid Rain Sword King bergabung dengan party, yang lain merasa seolah-olah seekor ular beludak menjulang di atas mereka, terus-menerus menggigil. Mereka sangat gelisah, mereka bahkan tidak bergerak, atau bernapas terlalu keras dengan wajah merah karena tegang.
Bailey Yuyu biasa saja, seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Hanya saja dia terkadang menyeringai meremehkan mereka dan Zuo Fan, yang dia benci. Kenapa Patriark bahkan mengirimku? Pedang tak terkalahkan melanjutkan untuk menyembunyikan jejaknya dan orang-orang dari Sun Si Sekte tidak mengejar karena takut pada penyihir. Semuanya tenang. Zuo Fan menghela nafas dan berbicara sambil melihat salju yang tak berujung di luar. Bailey Yuyu menembaknya dengan tatapan tajam. Aku di sini, tapi dia berani memanggilku penyihir. Jika bukan karena perintah Patriark, Bailey Yuyu menggertakkan giginya dan menahan amarahnya yang mendidih. Zuo Fan tidak tahu kapan harus berhenti. Kami telah bertemu dengan Bailey Yutian dan bisa dikatakan kami mengobrol dengan baik, menghasilkan kesepakatan untuk urusan masing-masing. Meskipun lelaki tua itu cukup menyebalkan karena bersikeras menusukkan duri di pihak kita, itu tidak masalah. Misi masih akan selesai. Dia seharusnya tidak begitu cepat menentang Gunung Iblis, kita hanya harus hidup dengan hal-hal apa adanya. Tidak masalah bahkan jika dia memenuhi kita dengan duri juga. Sisanya adalah ember yang berkeringat semakin jauh dia, berbicara pada dirinya sendiri. Mereka hanya terus mengisyaratkan dia untuk berhenti dengan wajah menyakitkan. Bung, itu pembicaraan pribadi antara saudara. Mengapa Anda bersikeras mengatakannya kepada musuh? Apakah Anda ingin bunuh diri? Ini adalah Raja Pedang yang sedang kita bicarakan di sini. Anda mungkin menganggap hidup ini membosankan, tetapi jangan menyeret kami juga. Bam! Tidak mengherankan jika amarah Bailey Yuyu dengan cepat habis di bawah penghinaan Zuo Fan yang berulang kali. Dia membuat wajah keras padanya dan mengutuk. Awasi mulutmu, kesabaranku ada batasnya. Yang lain bergidik saat penyihir itu memuntahkan api neraka. Hahaha, ya, jika kamu memiliki kesabaran, kamu tidak akan menjadi Raja Pedang. Zuo Fan terus melanjutkan, tapi sekarang kamu dalam pekerjaanku dan kamu harus menyedotnya tidak peduli seberapa sedikit yang kamu miliki. Anda sebaiknya tidak melupakan kata-kata Patriark. Dia memberimu misi ketika dia mengirimmu kepadaku. Sayang sekali jika pulang dengan tangan kosong, bukan? Aku sudah melihat gaya orang tua itu dan aku cukup yakin dia tidak akan melepaskannya hanya karena kau seorang Raja Pedang, haha. Bailey Yuyu mengepalkan tinjunya pada seringai mengejeknya, meludah. Aku bahkan tidak tahu apa yang Patriark ingin aku lakukan, tapi kamu tahu. Tentu saja, begitu juga denganmu. Sebenarnya itu adalah pengetahuan umum. Zuo Fan memberikan senyum samar yang membuatnya bingung. Lalu kenapa aku masih belum tahu apa itu? Zuo Fan berseri-seri dan menoleh ke Kiawer mengutak-atik topeng elangnya. Kiawer, maukah kamu berbaik hati berbagi dengan nenek tua ini apa yang diinginkan kakek tua itu darinya? Memelototinya, kemarahan Bailey Yuyu melonjak, tapi dia menoleh ke Kiawer dengan tatapan bertanya. Apakah kamu sudah pikun? Kami baru saja mendengar dia mengatakannya. Kiawer memutar matanya, kesal seseorang harus mengganggu kesenangannya, menjulurkan bibir bawahnya. Orang tua itu berkata untuk mendengarkan setiap katamu. Itu misinya. Yah, bukankah itu misimu, bidi pikun, hahaha. Zuo Fan mengejek sambil melirik Bailey Yuyu. Yang lain masih sangat takut dengan kemarahan biadab Bailey Yuyu, tetapi bahkan mereka harus menahan tawa karenanya. Wajah Bailey Yuyu berkedut, menjadi merah padam, dan menarik pakaian Zuo Fan dan berteriak di wajahnya. Kamu mempermainkanku. Ya ampun, lebih baik kamu perhatikan nada bicaramu. Bailey Yutian menyuruhmu mendengarkan setiap kataku, bukan menyentuhku. Anda lebih baik mengkhawatirkan tentang menyelesaikan tugas kakek tua dan bukannya dihukum. Menepuk tangannya, Zuo Fan masih mengejeknya. Dia sangat marah sehingga dia ingin menamparnya ke alam baka. Satu-satunya yang menahan tangannya adalah kata-kata Patriark. Jadi dia hanya bisa mendorong Zuo Fan ke samping dan menggerutu ke sudut dengan mata merah dan air mata. Dia adalah wanita yang sangat bangga, disukai sejak dia lahir, tetapi sekarang dia merasa dunia akan segera berakhir. Apa yang dipikirkan Patriark? Zuo Fan tersenyum dan menoleh ke yang lain. Raja Pedang Hujan Dingin memiliki prinsip sehingga dia tidak akan mengganggu kita. Kita bisa mengabaikannya saat kita berdiskusi seperti biasa. Tujuan kami berbeda dari area tengah jadi tidak akan merugikan kami sama sekali. Para penjaga melihat darinya ke Bailey Yuyu yang berkaca-kaca dan mengangguk, merasakan kekaguman mereka terhadap Zuo Fan melonjak. Tuan ini luar biasa, menyingkirkan orang-orang seperti Invincible Sword dan Nine Sword Kings hanya dengan kata-kata. Itu berhasil menghilangkan ancaman Bailey Yuyu, hampir, dan suasana menjadi lebih alami. Tuan, setelah menghasut Sun Si Sekte untuk berurusan dengan Frigid Rain Sword King akan membuat kita sakit kepala dengan si Bright Sekte. Bagaimana kita harus melanjutkan? Seorang penjaga mengungkapkan keraguannya. Zuo Fan hanya tersenyum. Jangan khawatir, saya hanya menggerakkan mereka kembali ke sana, dan tidak mendorong mereka untuk menyerang. Tanpa bukti apapun, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kami. Kaulah yang membuat mereka menghentikanku. Bailey Yuyu menyentakkan kepalanya, matanya masih berlinang air mata.
Zuo Fan cukup belak-belakan. Ya, sangat menyebalkan jika kamu terus-menerus membuntuti kami dan merusak barang-barang kami, jadi kami membiarkannya menyelinap ke orang-orang itu tentang kamu untuk menghentikanmu. Begitu Anda mulai menyerang, Anda pasti akan membuat keributan besar juga, begitu besar bahkan Bai Li Yutian tidak bisa menutupinya sehingga dia harus keluar dan menemui saya. Begitulah cara saya bisa mencapai fakta non-agresi dengan Patriark. Sementara pedang tak terkalahkan telah memberi Anda kebebasan untuk membunuh, tetapi Anda berada di sini untuk bersembunyi. Setelah kebisingan menjadi cukup keras, itu tidak akan berhenti untuk melawan satu sekte, tetapi menarik semua kekuatan tanah utara ke dalam ini. Jadi aku benar-benar yakin bahwa ketika kamu kembali ke sisi Patriark, dia akan memberimu hukuman yang berat. Memberi Anda hak untuk membunuh tidak berarti Anda bisa mengamuk. Sekarang semua mata tertuju ke sini, kerugian besar bagi tim area tengah. Jadi dia sudah muak dengan tindakan gegabahmu, muak dengan pekerjaanmu yang begitu buruk, dan memberikanmu kepadaku untuk menyingkirkanmu, hahaha. Kamu penuh dengan itu. Patriark tidak akan pernah menganggapku seperti itu. Bali Yuyu menembak jatuh ejekan Zuo Fan di tempat. Tapi kemudian dia berkata dengan bingung. Kamu baru saja memberitahuku rencanamu. Apakah Anda tidak takut saya akan menceritakannya kepada Patriark? Apa kau mencoba menipunya? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Itulah mengapa saya mengatakan pekerjaan Anda buruk. Anda bahkan tidak bisa menemukan kebenaran sederhana ini. Aku tidak menipu dia, tapi kamu. Selanjutnya, Patriark Anda memperhatikan ini sejak awal. Dia tahu saat kamu membuat keributan bahwa kamu kalah jadi dia harus melihatku dengan cepat sebelum kekuatan daratan utara muncul dan tidak akan mendapat kesempatan lagi. Jadi pertanyaannya adalah, mengetahui sifatnya dan kembali padanya dengan memperburuknya melalui pelaporan, bagaimana dia akan berurusan dengan Anda? Hahaha, kudengar itu cambuk yang cukup menyengat, hehehe. Bali Yuyu meringis saat dia menggertakkan giginya. Kamu sama hinanya dengan Bai Li Jingwei yang licik itu. Zuo Fan hanya menatapnya dengan mata cerah. Dia tahu persis mengapa Bai Li Yutian membuat Raja Pedang ini mengawasinya, untuk melihat batas Gunung Iblis. Tetapi dengan aset yang begitu kuat, akan sangat memalukan untuk tidak menggunakannya. Pikirannya sekarang dipenuhi dengan ide-ide yang tak terhitung jumlahnya bagaimana hal-hal dapat berkembang atau berpindah. Selama 3 hari berikutnya, gerbong melaju tanpa masalah, hanya berhenti pada pagi hari keempat, ketika seorang penjaga berdiri di jalan di depan. Tuan, itu kota Galevros. Kami memiliki toko di sini yang dapat kami gunakan untuk menghubungi klan Qian dan memberikan perlindungan kepada Frigid Rain Sword King. Kalau begitu kita akan berhenti sebentar di sana. Zuo Fan memutuskan. Wosh! Angin siulan tiba-tiba berlalu ketika seorang yang sangat akrab dikirim dari kereta yang ditarik oleh jenis yang sama dari binatang spiritual tingkat 3 saat mereka mendahului mereka. Zuo Fan melihat ke depan ke belakang kereta dan matanya bersinar. Kereta itu terlihat familiar. 996. Penjaga itu memperhatikan pandangan kosong Zuo Fan dan melihat ke arah gerbong yang menuju badai salju. Tuan, gerbong ini biasa saja. Apakah ada yang salah? Tidak ada, hanya sangat akrab. Zuo Fan berada dalam dilema. Saya tidak dapat menempatkan di mana saya melihatnya. Bai Li Yuyu menggunakan kesempatan ini untuk mengejeknya. Kamu orang busuk, apakah kamu memiliki terlalu banyak api lama untuk mengingat semuanya? Api tua, apakah kamu pernah melihat seorang pria mengendarai kereta yang harum itu? Tuan Qian, Anda benar-benar tahu cara menyebarkan cinta Anda. Bai Li Yuyu menggurui. Pria-pria lain mengendus udara dan mencium baunya. Gagasan itu menghantam mereka juga, tetapi menyimpannya untuk diri mereka sendiri dengan kepala tertunduk. Meskipun mereka masih tersenyum. Seorang wanita, Zuo Fan berpikir keras sebentar lalu berseru. Oh, itu mereka. Siapa? Kekasih di samping. Kekasih. Bai Li Yuyu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejeknya. Mata Qiaoer berbinar saat dia bermain bersama. Sementara Bai Li Yuyu membenci keberanian Zuo Fan, dia akhirnya menemukan seorang teman pada anak kecil itu, keduanya semakin dekat akhir-akhir ini. Pria tidak pernah bisa mengungkap pikiran wanita. Kedua gadis itu menjadi teman cepat dalam waktu singkat, dengan Bai Li Yuyu menyesatkan Qiaoer, membuat lelucon bersama melawan Zuo Fan. Zuo Fan mengabaikan semua itu dan berkata, ketika Sanzi muda terluka, wanita di dalam menyelamatkannya secara kebetulan dan aku belum berterima kasih padanya. Saya harus pergi menyapa dan mencari cara untuk membalas budi dan tidak dibiarkan berutang apapun kepada siapapun. Kamu berutang budi pada mereka, jadi mengapa wajah muram? Mengapa Anda takut Anda mungkin tidak akan pernah mengembalikannya? Mendapatkan gambarannya, Bai Li Yuyu bingung bagaimana pria yang licik dan cerdik ini akan memandang bantuan dengan gravitasi seperti itu, gelisah sepanjang waktu kecuali dia mengembalikannya. Ini adalah yang pertama baginya. Qiaoer melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saudari Yu, begitulah ayah, selalu jelas tentang kebaikan dan kebencian.
Saudara laki-laki saya memiliki kekayaan untuk diselamatkan dan ayah saya menggunakan kesempatan itu untuk menipu mereka dari harta karun dan sekarang pasti merasa bersalah. Mereka menyelamatkan putramu dan kamu merampok mereka. Wajah Bali Yuyu berkedut, mengubah cara dia memandangnya, dipenuhi dengan rasa jijik. Aku tahu kamu jahat dan ini membuktikannya, membalas kebaikan dengan kedengkian. Zuo Fan menghela nafas dengan menggelengkan kepalanya. Aku hanya berpikir bahwa 20 juta batu suci dengan imbalan sedikit gel laut utara akan menjadi harga yang sangat tinggi, membalas budi. Tetapi bukan saja saya tidak mengembalikan hutang saya, tetapi akhirnya mengetahui bahwa saya malah mengambil sesuatu yang bernilai 50 juta batu suci. Sialan, bagaimana saya bisa tahu bahwa benda itu begitu hebat? Sepertinya aku mempersenjatai mereka dengan kuat, merasakanku dengan rasa bersalah. Frigid Rain Sword King memiringkan kepalanya dengan senyum lebar dan memutar matanya. Di sini aku mengira kamu adalah pria yang licik, tapi sekarang aku tahu kamu hanya orang bodoh yang bodoh. Siapa yang waras akan pernah menimbang gel laut utara di batu suci? Bagaimana aku bisa tahu? Zuo Fan memutar matanya, memanggil pengemudi. Cepat dan kejar kereta itu. Jangan mengejutkan mereka dan memperburuk keadaan juga. Pria itu mengangguk dan mempercepat, Bali Yuyu mengangkat alis ke arahnya dengan seringai. Kamu benar-benar berusaha lebih keras dalam hal penyelamatmu, pria licik, bahkan khawatir kamu akan mengejutkan mereka. Aku hanya tidak tahu apakah kamu baik atau murni jahat. Gunung Iblis memang memiliki getaran jahat, tetapi apakah itu membangkitkan setan atau orang suci? Mengambil sudut pandangnya untuk memeras info tentang Gunung Iblis darinya, Zuo Fan tidak peduli, mengembalikan senyum misterius. Wajah Bali Yuyu jatuh dan mengutuk. Kiawer meraih tangannya sebelum dia bisa cekikikan. Saudari Yu, jangan membuat wajah murung itu, kamu terlihat jauh lebih baik dengan senyuman. Ya, nona muda Kiawer benar. Senyum Frigid Rain Sword King seperti hujan musim semi yang hangat, hahaha. Salah satu penjaga menggoda. Berkat kerja keras Zuo Fan dan lidahnya yang tajam dalam menempatkan sifat buruk Bali Yuyu pada tempatnya, semua orang kehilangan rasa takutnya terhadapnya. Tersipu merah, Bali Yuyu memelototinya. Coba katakan itu sekali lagi dan lihat di mana itu membawamu. Pria itu tersentak dan menggelengkan kepalanya, tetapi semakin Bali Yuyu melihat sekeliling pada yang lain, semakin dia menemukan mata mereka aneh dan wajahnya menjadi lebih merah. Tapi kemudian dia melihat senyum cerah Kiawer yang meredakan ketegangan dan membuatnya tersenyum juga. Dia adalah salah satu dari 9 Raja Pedang Hujan Dingin. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa dia memiliki senyum seperti hujan yang hangat. Es dan es yang selalu ada di utara mulai mencair di bawah sinar matahari yang hangat. Musim semi telah tiba. Zuo Fan memberikan 2 sen saat dia melihat dari Bali Yuyu ke dunia es di luar sambil menghela nafas. Dia merasa bahwa perubahan di dunia juga akan terjadi di dalam hati bergeser dengan lembut bersama dengan lingkungan lainnya. Perasaan yang tak terlukiskan ini membuatnya bingung, menganggapnya wajar dan harmonis. Gerbong itu bergemuruh melewati salju dan mengikuti yang lain di depan. Mereka segera tiba di sebuah kota yang tampak seperti tumpukan salju dari kejauhan, dengan plakat batu setinggi 10 meter berdiri di depan, tertutup salju namun masih bisa menyampaikan kata-katanya, Kota Galefros. Semua gerbong berhenti dan pengemudinya berkata, Tuan, gerbong di depan juga berhenti di Kota Galefros. Kita akan ketahuan jika kita mengikutinya. Apa yang harus kita lakukan? Kalian dapatkan token Frigid Rain Sword King dan aku akan menemukan keretanya sendiri. Kita akan bertemu di luar kota. Zuo Fan berbicara dan menjangkau Bali Yuyu. Keluarkan batu giokmu dengan tanda tangan auramu sehingga mereka dapat melakukan tugasnya. Bali Yuyu cemberut. Tidak perlu untuk itu. Apakah itu yang akan dikatakan Nona Yuyu kepada Sword Patriarch? Baik, ini. Bali Yuyu mendengus dan membuang slip giok. Meski masih sulit, dia setidaknya kehilangan tatapan membunuh sejak awal. Obrolan beberapa hari ini telah membantu memperlancar segalanya. Zuo Fan memberikan token itu kepada seorang penjaga lalu dia membawa Kiawer keluar. Nona Yuyu, maukah kamu pergi bersama kami atau mereka? Lagi pula kita akan bertemu kembali di luar kota. Aku akan pergi dengan Kiawer, Bali Yuyu menjulurkan hidungnya saat dia melompat dari kereta, membawa Kiawer dan pergi ke depan, meninggalkan yang lain menggelengkan kepala. Gerbong lainnya juga berhenti dan Zuo Fan mengejar para gadis. Sulit untuk melihat ekspresi Bali Yuyu dengan jelas di gerbong yang remang-remang, tapi sekarang, di siang hari penuh dan lapangan bersalju, pipi bengkak merahnya cukup mencolok. Zuo Fan bergegas mendekat. Nona Yuyu, sudah seminggu sejak kita pertama kali bertemu jadi kenapa wajahmu belum sembuh? Ini akan tetap seperti ini sampai Patriark mengatakan sebaliknya. Bali Yuyu keras kepala. Sambil menghela nafas, Zuo Fan berkata, tapi kamu bersamaku sekarang. Apa yang orang pikirkan melihatmu seperti itu? Apakah itu memberikan kesan yang salah? Itu hanya akan memperburuk keadaan.
Sekarang saya akan berterima kasih, Patriark Anda akan berpikir saya melakukan ini untuk Anda. Menurut Anda bagaimana itu akan mencerminkan saya? Anda tidak peduli dengan wajah, tapi saya peduli. Bali Yuyu cekikikan. Baik, biarkan saja penyelamatmu melihatku, lihatlah pria seperti apa dirimu. Setidaknya itu seharusnya membuat mereka berpikir dua kali untuk menyelamatkan orang jahat yang begitu jahat, hehehe. Kamu masih bilang aku jahat? Sembuhkan, atau tunggu saja di kereta. Wajah Zuo Fan jatuh saat dia menuntut. Menjulurkan lidahnya, Bali Yuyu bersikap kekanak-kanakan sekali. Tidak terjadi, saya pasti akan membersihkan lantai dengan nama Anda di depan penyelamat Anda sehingga Anda tidak akan membalas budi. Apa yang akan kamu lakukan? Hahaha, kamu terus mendorongku setiap kali kamu mendapat kesempatan dalam perjalanan ke sini, sekarang giliranku, hahaha. Tangan Zuo Fan bersinar hijau dan menatapnya dengan dingin. Baili Yuyu, kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Sudah lama sejak terakhir kali aku menggunakan Returning Dragon's Roar dan kamu akan menjadi subjek yang bagus. Telapak tangan Zuo Fan mengarah ke Bali Yuyu, langsung ke pipinya yang bengkak, menggelegak dengan vitalitas. Jangan coba-coba. Dengan wajah seram, Bali Yuyu cekikikan dan mengelak. Tidak peduli seberapa mengerikan Zuo Fan, dia tidak bisa berbuat apa-apa melawan Raja Pedang. Zuo Fan dan Bali Yuyu berlari mengelilingi Kiaoer selama 30 gerakan, dengan Zuo Fan tidak pernah memukulnya sekalipun. Kiaoer bersenang-senang melihat mereka dan tertawa. Bali Yuyu menggendong Kiaoer dan tertawa juga, merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dia menggoda dan berperan sebagai korban. Apakah tidak ada yang mau menyelamatkan saya dari pria menyimpang ini? Sialan, aku, seorang yang menyimpang. Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Siapa di dunia ini yang memiliki nyali untuk bersenang-senang denganmu? Terengah-engah, Zuo Fan melotot. Berhenti sekarang juga. Aku hanya akan menyentuhnya sekali. Dan kamu menyebutnya tidak bersenang-senang. Suara dingin bergema. 997. Saat ketiganya tenggelam dalam drama mereka sendiri, teriakan tiba-tiba membuat mereka berhenti dan melihat ke arah sosok anggun yang mengawasi mereka dengan amarah dan dingin. Zuo Fan terpana oleh kecantikannya yang luar biasa, hampir setingkat dengan Chu Qingcheng. Sebenarnya ada seseorang di bumi ini secantik istriku. Meskipun reaksinya hanya membuatnya semakin kesal, memukulnya. Sudah cukup, Tuan Gu. Bagaimana Anda tahu saya? Zuo Fan mulai bingung. Dalam perjalanannya ke daerah pusat, dia meminjam nama ini dari Sanzi muda, tapi kenapa sampai ke tanah utara? Wanita cantik lainnya bergegas mendekat dan menyela saat penampilan Zuo Fan. Oh, jika bukan Gu Yifan, bagaimana kabar putramu? Nona mudaku tidak bisa melihatmu saat itu, tapi dia masih sangat mengkhawatirkan anak itu. Dia telah membaca buku kedokteran sejak kami kembali dengan harapan memberikan perawatan. Zuyer, gadis pertama berteriak dan mengiring pandangan menghina ke Zuo Fan. Dengan keterampilan halus Tuan Gu, menjadi segar dengan wanita di siang bolong, itu berarti putramu harus melompat-lompat, ya. Bagaimana lagi Anda bisa memiliki ketenangan pikiran untuk menikmati kegiatan seperti itu? Aduh, Zuo Fan membeku, mencari satu gadis ke gadis lain dan akhirnya menghela nafas. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik kepada Tuan dan penyelamat mereka, lalu membayar hutangnya, tapi sekarang semuanya hancur karena kesalahpahaman yang bodoh. Dan Baili Yuyu sialan itu menyeringai seperti kucing, hanya memperburuk keadaan. Alih-alih terlihat baik bagi mereka, dia berubah menjadi orang yang merosot. Either way, dia masih akan mencoba dan Zuo Fan membungkuk. Nona pasti wanita yang menyelamatkan saya dan putra saya saat itu. Anda memiliki rasa terima kasih saya. Bagaimana saya bisa memanggil Nona? Terakhir kali aku terburu-buru sampai lupa sopan santun. Gadis itu memegang wajah dingin, bahkan tidak menatapnya. Zuyer membencinya dengan tatapan tajam. Tuan cukup munafik. Di seluruh dunia, tidak ada seorang pria pun yang tidak akan tunduk, terpikat dengan kecantikannya, dan ingin mendengar nama Nona mudaku. Tuan tidak bertanya terakhir kali karena Anda tidak melihat penampilan Nona, yang membuat situasi ini menjadi jelas. Tidakkah menurutmu alasanmu cukup lemah? Baili Yuyu memastikan untuk menyela dengan cekikikan atas biayanya. Ya, payah. Zuo Fan memelototinya lalu menghela nafas, jadi dia sejajar dengan kedua gadis itu dengan tangan tertangkup. Nona salah paham. Saya tidak punya niat lain selain mengembalikan harta ini. Saya tidak tahu kapan saya mengambilnya dari penyelamat anak saya. Apakah ada hal lain yang mungkin saya lakukan untuk para wanita untuk membalas budi? Zuo Fan mengeluarkan labu dan menyerahkannya. Zuyer menyambarnya dan memberinya cek. Nona muda, tidak ada setetes pun yang hilang. Kembalikan. Nada sedingin es Nona muda datang. Kamu membelinya dengan batu suci dan kami tidak berhak mengambilnya. Tidak, tidak, batu-batu suci itu untuk membalas budi, Nona muda. Zuo Fan menolak. Nona muda itu berkata, Tuan setidaknya harus membiarkan saya menyelesaikannya.
Itu adalah transaksi dan saya tidak melakukan pengembalian apapun. Juga, saya tidak pernah menyentuh apapun yang kotor. Gadis itu menjentikkan jarinya dan labu terbang di tangan Zuo Fan. Nona, saya pikir Anda salah paham. Zuo Fan mengambil labu itu dan menatapnya untuk menjelaskan. Apa yang Nona lihat bukanlah kebenaran. Aku bukan pria seperti itu, dialah. Zuo Fan menunjuk ke Bali Yuyu, tapi dia tidak akan membiarkan kesempatan sekali dalam bulan biru ini membuat hidupnya sengsara. Jadi dia memasang suaranya yang paling sedih. Nona, saya hanyalah seorang wanita yang lemah dan malang, namun orang biadab ini tiba-tiba mulai memukul saya. Lihat saja apa yang dia lakukan pada wajahku. Bali Yuyu menunjuk ke pipinya yang merah dan bengkak, sambil menyelipkan alis mengejek di antara Zuo Fan. Wajah Zuo Fan jatuh, tapi tidak peduli berapa banyak dia mendidih, dia tidak bisa membiarkannya terlihat. Dengan seluruh kasus yang jelas bagi Zuyer, dia mengumpat. Kami salah dalam menyelamatkanmu. Memaksakan dirimu pada seorang wanita adalah tindakan yang lebih buruk daripada tindakan binatang. Tolong, gadis, tidak bisakah kamu melihat aku punya anak perempuan juga? Pria waras mana yang akan melakukan hal seperti itu di depan anak mereka? Zuo Fan semakin marah saat dia berteriak dan menunjuk ke arah Qiaoer. Alis Zuyer bergetar lalu mengamuk. Menjadi keji dan merusak pikiran yang tidak bersalah adalah satu hal. Kamu tidak lain hanyalah orang kasar yang menjijikkan. Bibir Zuo Fan bergetar dan menggertakkan giginya, tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Tidak ada alasan dengan seorang wanita memiliki beberapa kebenaran. Terlepas dari bukti kuat yang Anda pegang, mereka tetap tidak akan mempercayai Anda, tidak memberi Anda kesempatan untuk membela diri. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menunjuk Qiaoer. Tidak bisakah kamu bertanya pada putriku tentang apa yang terjadi? Dewa, kamu bahkan ingin melibatkan anak manis ke dalam tindakan kotormu. Anda menyebut diri Anda seorang pria. Apa yang bisa dipahami oleh anak kecil seperti itu? Dan Anda sekarang mencoba membuatnya berbohong agar Anda terlihat baik. Imajinasi Zuyer menjadi liar, ke arah yang salah, memutarbalikkan setiap kata yang diucapkan Zuo Fan. Dia mengangguk sedikit dan menghela nafas. Baiklah, Nona, kamu resmi menjadi musuh terkuatku. Kamu menang. Pikirkan apa yang Anda inginkan, saya menyerah. Karena kamu mengakui, maka aku tidak bisa mengabaikan ini. Wanita pertama berteriak. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Para gadis ini ingin memaksakan pengakuan dariku. Jadi sekarang kamu ingin membunuhku karena aku mengakuinya. Ya, nyawa yang kuberikan dan kejahatan yang kukirim, semuanya akan diambil kembali secara pribadi. Mata gadis itu berkilat dengan pembunuhan saat dia menyerang Zuo Fan. Angin yang menggigit bersiul saat telapak tangan datang, membekukan area di sekitar Zuo Fan. Namun es yang tiba-tiba terkandung di dalamnya api aneh, mengubahnya menjadi tungku yang terik. Bali Yuyu berteriak, seni bela diri berperingkat tinggi dari klan Murong di selatan, Glacial Blaze Palm. Kamu penyembuh abadi Murong Sue. Murong Sue mengabaikannya dan tangannya menjentikkan. Wosh! Angin dingin membuat Zuo Fan terperangkap dalam es, dengan api di dalamnya menjalar ke seluruh tubuhnya. Wosh! Murong Sue mengabaikan nasib Zuo Fan dan menoleh ke Bali Yuyu dengan curiga. Kamu bukan wanita biasa yang mengetahui keterampilan terhebat klanku. Anda bukan korban di sini, bukan? Hahaha, kamu tahu itu bohong tapi kamu masih membunuhnya. Jika Anda melihat lebih dalam, Anda mungkin telah menangkap petunjuknya dan tidak membunuh orang yang salah. Dengan seringai sinis, Baili Yuyu menghela nafas dan menepuk kepala Qiaoer. Semua orang mengatakan klan Murong benar tanpa kesalahan, menyelamatkan nyawa kiri dan kanan, tetapi kemudian Anda mulai membunuh orang yang tidak bersalah, meninggalkan anak malang ini menjadi yatim piatu untuk mengembara di dunia yang kejam sendirian. Tapi kau bisa ikut denganku sekarang, hihihi. Murong Sue memberinya senyum dingin. Klan saya selalu menyerang dengan tujuan. Tidak masalah bahkan jika Anda bersalah hari ini, tetapi dia telah menimbulkan bencana di area pusat, membunuh banyak orang tak berdosa. Saya sekarang telah membebaskan dunia dari kejahatan ini, menjunjung tinggi kehormatan klan Murong. Area pusat, Baili Yuyu menyipitkan mata dan kemudian berseru. Maksudmu masalah Serene Sores Trading adalah perbuatannya. Dia benar-benar melakukan banyak hal pada semua pejabat kekaisaran itu. Aku benar-benar meremehkan dia. Memandang darinya ke Qiaoer, Murong Sue berbicara dengan dingin. Saya adalah orang yang bertanggung jawab dan akan menangani konsekuensinya sendiri. Saya pikir Anda juga tidak terlalu baik, jadi anak yang tidak bersalah membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Karena aku membunuh ayahnya, aku akan membawanya bersamaku dan membesarkannya. Aku tidak suka merepotkanmu. Kau pikir semudah itu? Kami sudah sangat dekat akhir-akhir ini dan tidak akan menerima orang asing. Bali Yuyu menyeringai. Aura Murong Sue berkobar. Saya kira Nona ingin menyelesaikan ini dengan kekerasan. Berhentilah berlama-lama dan serang jika kamu mau. Lagi pula kau bukan saudaramu. Kamu bukan siapa-siapa bagiku.
Senyum Bali Yuyu berubah menjadi sinis. Sementara keduanya bertengkar tentang siapa yang mendapatkan hak asuh atas putri Zuofan, Kiawer tampak sangat tenang tentang hal ini. Kadang-kadang melihat ke arah Zuofan di neraka es dan memperhatikan jejak api hitam yang berputar-putar. 998. Boom! Dengan retakan tajam dan ledakan yang memekakkan telinga, semua es yang membungkus Zuofan berubah menjadi berkeping-keping sebelum terkikis oleh api hitam menjadi kehampaan, termasuk api biru di dalam es. Zuofan berjalan dengan mata kirinya bersinar hitam, tanpa rambut yang hilang. Beralih ke kedua gadis itu, wajah Zuofan tampak tabah saat dia menangkupkan tangannya. Wanita seharusnya tidak bertengkar, karena aku yang akan membesarkan putriku sendiri. Saya bisa melakukannya tanpa bantuan orang lain. Kamu benar-benar selamat dari telapak tanganku. Bagaimana? Murong Sue tersentak kaget. Baili Yuyu menatap Zuofan, dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kamu benar-benar sesuatu yang lain, bukan hanya pikiran yang berbahaya, tetapi juga kekuatan yang besar. Apa yang baru saja Anda alami adalah keterampilan pamungkas dari klan Murong, membutuhkan dua harta dunia yang hebat untuk dilatih, kristal es abadi Laut Utara dan api geosentris daratan selatan, nyala api terdingin. Menggabungkannya menghasilkan campuran api dan air dan api, yang saling melahirkan dalam situasi apapun. Di bawah serangan seperti itu, hawa dingin meresap ke dalam daging Anda dan membekukan meridian Anda sementara api membakar Anda hidup-hidup. Orang lain akan dikirim untuk dilupakan. Namun Anda hidup melalui itu. Sekarang Anda memiliki rasa hormat saya. Sejak kapan aku jadi orang biasa? Zuofan melotot lalu menoleh ke Murong Sue dengan cemberut dan menangkupkan tangan. Nona Murong, aku tidak pernah tahu kamu adalah nona muda dari klan Murong di Tanah Selatan. Saya percaya bahwa dengan saudara laki-laki Anda di sisi Anda, tidak ada yang perlu Anda bantu. Meskipun demikian, saya berutang budi kepada Anda yang akan saya bayar suatu hari nanti. Sekarang, bagaimanapun, saya akan mengucapkan selamat tinggal. Zuofan membungkuk lagi dan melirik Kiawer dan Baili Yuyu. Kami pergi. Dia adalah orang pertama yang mulai berjalan setelah pidato singkatnya, seperti dia ingin menghindari Murong Sue, tidak ingin tinggal sedetik pun jika dia bisa membantu. Saya kira tidak demikian. Teriak Murong Sue, melepaskan telapak tangan lain di punggungnya. Di tangannya ada hawa dingin yang sangat menyengat, dengan cepat mencapai punggung Zuofan. Zuofan berbalik dan lengan kilinnya bersinar merah, bertemu dengan telapak tangannya. Dia memaksa Murong Sue mundur 5 langkah dari bentrokan, sementara dia terhuyung-huyung 4 langkah. Baili Yuyu mengangkat alis, satu-satunya indikasi keterkejutannya. Pertama kali, Zuofan menggunakan beberapa keterampilan super untuk keluar dari kurungannya, sementara serangan ini ditanggapi dengan kekuatan kasar, dan dipukul mundur. Keheranannya semakin bertambah, menemukan mereka berdua dengan alasan yang sama. Di matanya, tidak ada kultivator Radiant Stage lapis ketiga yang mampu menangani kekuatan panggung harmoni jiwa lapis kelima Murong Sue. Apa yang digunakan bocah ini untuk menyembunyikan kultivasinya? Baili Yuyu menyipitkan mata, puas menonton dari samping dan menganalisis Zuofan. Kiawer tidak akan pernah menggerakkan otot tanpa persetujuan Zuofan, mencolok citra anak yang paling manis, terutama di sekitar orang asing. Tentu saja, itu mengecualikan saat-saat kritis, tapi jelas Zuofan tidak perlu diselamatkan. Nona muda, Zuyer menjadi tegang saat dia menyaksikan gerakan nona mudanya tidak berpengaruh. Dia bergegas ke sisinya dengan khawatir. Murong Sue melambai padanya, tatapan dinginnya tertuju pada Zuofan, sesekali berhenti di lengan kilinnya. Es menyebar, menangkap gerakannya. Zuofan mengangkat tangan kanannya dengan senyum tipis. Apakah Nona masih berencana untuk menyakitiku dengan telapak tangan itu? Hahaha, saya khawatir Nona salah di sini. Lenganku ini tidak takut dingin maupun panas. Api beku Nona tidak berpengaruh padaku. Tangan kanan Zuofan tersentak dan es pecah, meninggalkan kulit yang tidak terluka, tanpa goresan. Mata Murong Sue bergetar, wajahnya muram. Telapak Nona muda bukanlah Glacial Blaze Palm, juga bukan seni bela diri. Tapi Nona muda telah berlatih dengan kristal es Laut Utara dan telah lama memahami sifat api dan es, memasukkannya ke dalam setiap serangannya. Bahkan musuh yang lebih kuat akan merasakan meridiannya terbakar dan membeku, jadi kenapa? Zuyer kewalahan dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Baili Yuyu menyeringai mengejek, sepertinya Nona Murong muda kita telah menemukan lawannya. Akan jauh lebih baik jika dia lebih kuat, membuat bencana ini dapat ditahan, tetapi karena kekuatan mereka sama, keahliannya yang luar biasa juga dilawan. Astaga, pasti sangat menyiksa untuk berlatih dalam api dan es sehingga mereka menjadi satu denganmu, tapi banyak gunanya, itu sama sekali tidak berguna, hahaha. Apa yang pernah dilakukan Nona muda padamu? Mengapa kamu mengejeknya? Zuyer tidak tahan dengan Nona mudanya yang diejek. Murong Sue tidak peduli, hanya menatap mata Zuofan dengan kilatan tajam. Zuofan menghela nafas, merasakan bagaimana penyelamatnya ternyata melihatnya sebagai musuh bebuyutan.
Dia menangkupkan tangannya. Nona Murong, saya yakin Anda tahu sekarang betapa liciknya tikus ini. Siapa yang waras akan memukulnya. Merupakan keajaiban jika dia tidak mulai bermain-main dengan orang lain. Mengapa Anda kemudian harus bersikeras memperlakukan saya seperti penjahat? Hei, siapa yang kau sebut tikus? Baili Yuyu membentak Zuo Fan dengan tatapan marah. Zuo Fan hanya menatap Murong Sue, menunggu reaksinya. Menilai dari mata tajam itu, dia tidak akan melupakan ini dalam waktu dekat, masih terobsesi untuk menyingkirkan Zuo Fan hari ini. Memukul wanita adalah dosa tapi bukan dosa besar. Aku tidak menyerangmu karena ini, aku tidak terlalu picik. Lalu mengapa? Ribuan jiwa yang malang memudar di area tengah, semua karena kamu. Saya tidak akan membiarkan ketidakadilan ini bertahan. Mata Murong Sue berkilat dengan niat membunuh. Zuo Fan bingung. Area pusat, tapi bukankah Nona dari daratan selatan, bertentangan dengan wilayah tengah? Jika Anda masih ingin balas dendam, Anda seharusnya tidak melakukannya di area pusat. Alasan Nona pasti bisa diterima jika aku melakukan kekejaman seperti itu di 3 negeri lainnya, karena kita adalah sekutu dan semuanya. Tapi di area tengah, hahaha, itu musuh kita berdua. Musuh harus menemui ajalnya, dan sementara targetnya adalah pejabat di area pusat, mengapa Anda harus membuat patsi dari Serene Sores Trading? Anda membuat mereka jatuh saat Anda melarikan diri. Ribuan jiwa yang hilang menangis untuk keadilan. Kejahatan seperti itu tidak bisa dibiarkan berdiri. Oh, saya mengerti. Kamu pikir mereka? Zuo Fan tersenyum. Nona pasti sangat bosan untuk memburuku demi beberapa orang yang bukan siapa-siapa. Tetapi apakah Anda bertanya pada diri sendiri apakah saya yang menyakiti mereka? Keserakahan mereka sendirilah yang menjadi kehancuran mereka. Biarkan saya meletakkannya dengan cara yang lain. Mereka telah mengandalkan bangsawan pusat untuk memulai dan seharusnya sudah melihatnya datang. Saya kebetulan lewat saat itu terjadi. Murong Sue mendengus dan mengangguk. Kamu pikir aku tidak tahu itu? Dan saya juga tidak melakukan ini untuk mereka. Lalu mengapa? Untuk dunia, aku tidak bisa membiarkan kejahatan seperti itu berkeliaran di dunia lebih lama lagi. Mengambil napas dalam-dalam, tatapan Murong Sue tegas. Serene Sores Trading hanya memiliki uang dalam pandangan mereka dan suatu hari akan berdarah karenanya, diusir oleh 5 negeri, tidak peduli seberapa megah kelihatannya dari luar. Saya jelas tentang itu, tetapi antara berkembang dan menurun, ada sebuah proses. Semut melanjutkan hidup mereka dan begitu juga manusia, terlepas dari itu. Nasib Serene Sores Trading memang menyedihkan, ya, tapi seharusnya tidak terjadi secepat ini, juga tidak melibatkan begitu banyak nyawa lainnya. Ini semua pada Anda. Setan mengganggu dunia dan itu tugas kita, pengikut kebenaran, untuk membersihkan Anda dan menjunjung tinggi nilai-nilai ini, terlepas dari segalanya. Kemarin Anda memiliki perusahaan terbesar di area pusat bertemu dengan kehancuran, menyebabkan keresahan di area pusat. Hari ini Anda muncul di Tanah Utara, bersekongkol dengan orang-orang yang tidak kalah licik dari Anda. Siapapun yang bergabung dengan iblis pada akhirnya akan ditelan oleh iblis. Tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada pengamat. Membiarkanmu pergi hari ini bahkan mungkin menjadikanku korban berikutnya, atau keluargaku. Tidak, Anda harus disingkirkan di sini dan sekarang. Zuo Fan menghela nafas panjang dan lelah, mengangguk. Begitu, ini adalah kepercayaan Nona, bahkan melihat ke depan. Ya, dengan saya masih bernafas, nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh. Beberapa orang mungkin melihat kerugian yang saya lakukan menguntungkan mereka, tetapi tidak ada yang mengatakan kerugian yang sama tidak akan pernah menimpa mereka juga. Jarang melihat seseorang seperti Nona memiliki hati yang kuat dan melihat kebenaran. Yang lebih jarang adalah orang-orang yang kehilangan pandangan jauh ke depan. Selama orang memiliki iblis di hati mereka, saya masih memiliki alasan untuk hidup. Sayang sekali kita berdua berjalan di jalan yang berbeda. Selamat tinggal. Zuo Fan membungkuk dengan ekspresi pengakuan yang serius, mengakhiri rasa terima kasih yang dia miliki untuknya. Dia berhenti mencoba untuk membalas budi karena dia telah bertemu dengan kebenaran suci, melawan cara iblisnya. Atau lebih baik lagi, dia adalah seorang pejuang yang membawa keyakinan seperti itu di dalam hatinya, tidak tersesat dan sepenuhnya menentang setan. 999. Murong Sue menyaksikan Zuo Fan membungkuk dengan hormat dan tersentuh. Dia bisa merasakan ketulusannya dan menghela nafas. Kamu adalah iblis paling terhormat di antara semua yang pernah kutemui. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di kereta, selama Anda bisa membuka lembaran baru dan berbuat baik. Mustahil. Zuo Fan menembaknya di tempat. Nona memiliki keyakinan lurusnya sendiri dan saya memiliki jalan iblis saya. Kita masing-masing menempuh jalan kita sendiri, tanpa ada kesamaan. Nona, lebih baik Anda tidak mencoba memaksakan keyakinan Anda pada diri saya. Murong Sue gemetar dan menjadi marah, membentaknya. Mengapa kamu bersikeras menjadi iblis yang dibenci semua orang? Berapa banyak kejahatan yang akan kamu lakukan? Apakah Nona berpikir bahwa jalan iblis itu jahat?
Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Nona, kamu tidak mengerti kami. Dan karena Anda tidak tahu jalan yang saya lalui, jangan memberikan komentar dangkal Anda. Kita semua memiliki keyakinan kita, tetapi yang terbaik adalah tidak membiarkannya mengatur kita. Kebenaran sejati hanya ada sebagai tujuan, sementara kultivasi Nona telah membawa Anda cukup dekat tetapi tidak mendekati itu. Seperti kata pepatah, kejahatan tidak pernah mati selama hati manusia menahannya. Murong Sue menatap lama ke arahnya dan mengepalkan tinjunya. Saya tidak tahu apa-apa tentang jalan iblis Tuan, tetapi ingin tahu mengapa Anda rela pergi sejauh ini untuk menyebabkan kerusakan seperti itu. Karena Tuan bersikeras pada cara iblisnya, saya tidak punya pilihan selain membersihkan Anda. Murong Sue membuat tanda dan mengulurkan tangannya. Ribuan kepingan salju perak berhembus di udara dalam badai dahsyat, berkumpul menjadi es tajam dan turun ke Zuo Fan dengan keras. Bukan hanya Zuo Fan yang akan menderita karenanya, tetapi segala sesuatu dalam jarak ratusan mil akan diratakan. Penduduk kota bergegas keluar kota, mengubahnya menjadi kosong, kecuali beberapa orang yang berkelahi. Hujan surgawi, gulungan gunung naga langit. Zuo Fan menyipitkan mata karena terkejut, tapi kemudian dia menyeringai. Naga prismatik sepanjang setengah kilometer muncul ke dunia, berputar di sekitar Zuo Fan dan melindunginya dari segalanya. Baili Yuyu tersentak, bocah itu gila. Apa yang dia lakukan menggunakan jiwanya melawan ahli Soul Harmony. Es itu akan menusuk jiwanya dan menghancurkannya. Semua tahu ini adalah pilihan paling bodoh, tapi mereka menolak untuk percaya bahwa orang seperti Zuo Fan akan membuat kesalahan yang fatal. Pasti ada trik untuk itu. Jadi semua orang menyaksikan hujan es ribuan es menusuk jiwa naga, meninggalkan lubang besar di dalamnya. Dingin yang sangat dingin merembes ke dalamnya dan membekukannya dengan kaku, mengubahnya menjadi patung es yang penuh dengan lubang. Itu bergetar di bawah angin kencang, beringsut menuju kehancuran, beberapa saat lagi dari hancur berkeping-keping di tanah keras yang dingin. Kiawer, karena ayahmu dipaku, mau ikut denganku. Baili Yuyu menepuk kepala Kiawer, menunjuk Murong Sue dengan senyum menggoda. Pastikan untuk mengingatnya, karena dia membunuh ayahmu. Setelah saya mengajari Anda semua yang saya tahu, Anda bisa pergi dan membunuhnya dan membalas dendam, hehehe. Alis Zuyer bergetar, memelototinya, sementara Murong Sue menghela nafas. Kamu tidak akan membawa anak itu kemana-mana, Nona. Saya mengatakan bahwa dia akan berada di bawah perawatan saya. Kamu hanya mencoba membasmi dia. Klan saya tidak akan pernah membungkuk begitu rendah. Aku pasti akan membesarkannya dengan baik dan menyekolahkannya agar bijaksana. Itu akan sepenuhnya menjadi pilihannya untuk membalas dendam atau tidak. Baili Yuyu memberinya tatapan dingin. Pokoknya, dia tidak akan pergi dengan pembunuh ayahnya. Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun, bahwa Anda akan merawatnya? Apa itu? Itu lebih baik daripada membiarkan dia pergi ke jalan kejimu. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Kamu hanya akan membuatku semakin kesal. Keduanya kembali memperebutkan hak asuh Kiawer, tetapi anak itu sudah muak dengan omelan mereka yang tak henti-hentinya dan menjulurkan bibirnya. Mengapa kamu menyalak ketika ayahku masih di sini? Aku mungkin setuju, tapi ayah tidak. Keduanya menatap Kiawer dengan tidak percaya, lalu pada jiwa naga yang membeku dan berventilasi. Kamu bercanda. Siapa yang bisa selamat dari jiwa mereka yang berakhir seperti itu? Seolah menyangkal kenyataan di depan mereka, sebuah tawa bergema. Putriku paling mengenalku, Nona Murong, saya bilang Anda tidak tahu jalan setan. Seranganmu bahkan tidak bisa menggoresku. Raja Naga Iblis, varian jiwa naga. Patung naga es mengeluarkan kabut hitam saat mulai berputar-putar di sekelilingnya, sebelum tersedot kembali. Kabut hitam memudar dan begitu pula naga besar itu, hanya menyisakan Zuo Fan dan senyumnya yang tak terlukiskan, tentu saja tak tersentuh. Itu adalah serangan terkuat Nona muda. Bagaimana mungkin ketika itu menyerang jiwanya bahkan? Zuyer berteriak kaget. Bali Yuyu bereaksi dengan tidak sedikit keheranan atas aksi yang dilakukannya. Dia telah meningkatkan seluruh pemahamannya tentang dunia, bertahan meskipun jiwanya terluka parah. Cip macam apa itu? Zuo Fan bertepuk tangan dan memberi isyarat agar Kiawer datang. Dia melewatinya sambil tersenyum, meninggalkan Murong Sue penuh dengan keraguan. Zuo Fan mengambil tangan anak itu dan menawarkan senyum terakhir kepada Murong Sue. Nona Murong, saya hanya ingin membalas budi karena telah menyelamatkan kami, tetapi karena Anda bersikeras menentang tipe saya harus menahan diri untuk tidak tinggal terlalu dekat. Anda juga, jangan sampai energi iblis saya menular ke Anda dan merusak nama termasyur Anda. Jadi saya memilih untuk menerima serangan, dan mari kita anggap impas. Mulai sekarang, Nona berjalan di siang hari, sementara diriku di jembatan tipis yang sempit, tak pernah bertemu. Ini adalah akhir dari keterikatan saya, selamat tinggal. Zuo Fan pergi dengan Kiawer. Tunggu, apa maksudmu? Anda mempertaruhkan jiwa dan hidup Anda dengan menerima serangan saya, lalu Anda melihatnya seolah-olah Anda membantu saya.
Murong Sue menjadi cemas, tidak menerima hasil ini sama sekali. Dia melesat ke Zuo Fan, tetapi tidak untuk menyerang, hanya untuk menangkapnya dan membuatnya berbicara dengan masuk akal. Saya selalu benar dalam tindakan saya, tidak pernah meminta imbalan apapun terlepas dari nyawa yang saya selamatkan. Saat membersihkan iblis, saya juga tidak membutuhkan izin Anda. Bagaimana itu terkait dengan tindakan Anda? Bagaimana itu memenuhi syarat sebagai menjadi genap? Berhenti dan bicaralah dengan jelas. Yuyu, hentikan dia. Zuo Fan berbicara dan Bali Yuyu menyeringai dengan gulungan matanya. Kenapa harus saya? Zuo Fan memanggil sekali lagi karena tahu dia tidak akan bermain bola. Orang tua itu, ingat. Kau terus saja menahannya di atas kepalaku. Wajah Bali Yuyu berkedut dan mendengus kesal karena dipermainkan. Kamu hanya tahu untuk memerintahku. Aku akan mendapatkanmu untuk ini. Sementara dia mengomel dan merengek, dia melakukan permintaannya, berkedip di depan Murong Sue dan menghentikannya. Murong Sue memelototinya dan menyerang dengan telapak tangan yang dingin. Pindah. Nak, kamu cukup bodoh berpikir kamu bisa menyerangku. Bali Yuyu menyeringai dan melepaskan aura besarnya. Murong Sue terlempar ke belakang dan mengeluarkan darah dari mulutnya, tetapi terlalu terkejut untuk peduli dengan detail kecil itu. Pakar Genesis Stage. Hei, gadis manis, sekarang kamu mengerti dengan siapa kamu mengacau. Bali Yuyu tampak sangat puas dengan hidungnya di udara. Kamu terlalu dini untuk melawanku, Yuyu, hentikan obrolannya dan ayo pergi. Zuo Fan berbicara tanpa menoleh. Bali Yuyu menggerutu, suasana hatinya yang baik menurun, meskipun dia masih mengikuti Zuo Fan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Kamu hanya hidup karena patriark menginginkannya, Bali Yuyu terus mengoceh di belakang Zuo Fan dan menggertakkan giginya. Tapi kemudian, angin panas melanda kota, mencairkan semua salju dalam sekejap di seluruh area. Murong Sue menyala dengan gembira. Kakak, yang terkuat di tanah selatan, Arden Sun Sword God Murong Lie. Alis Zuo Fan bergetar dan Bali Yuyu berhenti serta wajahnya menjadi muram untuk pertama kalinya hari ini. 1000. Wash. Hal pertama yang menarik perhatian adalah jubah prajurit merah cerah yang dikenakannya, berkibar tertiup angin. Saat seseorang melihat lebih tinggi, mereka mulai memperhatikan bahwa pria paruh baya ini dibangun untuk berperang, matanya tajam dan memiliki janggut. Wajahnya hanya berubah menjadi tatapan buas saat dia melihat keadaan Murong Sue yang terluka. Suer, apa yang terjadi? Kepala klan, mereka melakukan ini pada nona muda. Suyer bermunculan sekarang karena cadangan ada di sini dan membungkuk sambil menunjuk ke kelompok Zuo Fan dengan celaan. Kepala klan, Anda harus membuat mereka membayar atas apa yang mereka lakukan pada anak muda. Nona muda bahkan pernah menyelamatkan hajingan itu dan putranya sekali, tetapi dia hanya tahu bagaimana membalas kebaikan dengan kekejaman, mengadu domba penyihir itu untuk menyakiti nona muda. Klan Head, kamu harus melakukan yang benar oleh nona muda. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia hanya tahu Suyer hanyalah masalah. Dia berada di barisan depan untuk kebenaran masalah ini, tetapi cukup licik untuk membuat ringkasan selektif tentang fakta yang dia inginkan. Dia bahkan menjulukinya sebagai orang yang tidak tahu terima kasih yang menjijikkan untuk membuat kepala klan Murong melawannya dalam kemarahan. Yang luas ini pasti tahu bagaimana menghasut kebencian. Buang-buang bakat iblis yang bagus. Kakak, Murong Sue memulai, ingin menjelaskan semuanya, tetapi dia memberi isyarat agar dia berhenti. Melirik tatapannya yang tidak sabar, Murong Lie menoleh ke Zuo Fan. Saya Murong Lie, dari klan Murong di Tanah Selatan. Saya sedang beristirahat sejenak dari perjalanan saya ke pantai Laut Utara setelah diundang, tetapi beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa sesuatu terjadi di Sekte Laut Matahari jadi saya datang untuk menyelidikinya. Bolehkah saya bertanya siapa Anda semua dan apakah Anda pernah mendengar tentang kesulitan Sun Si Sekte atau tidak? Baili Yuyu mengepalkan tangannya, matanya tajam karena haus darah. Murong Lie menyeringai lalu jarinya mulai bergetar. Yang terkuat di Tanah Selatan, Kepala klan Dewa Pedang Matahari bersemangat Murong, akhirnya kita bertemu. Zuo Fan memandang Murong Lie dari balik bahunya. Kami baru saja lewat dan tidak menyadari apa yang mungkin terjadi pada Sun Si Sekte. Kami tidak dapat membantu kepala klan Murong dan meminta Anda melihatnya sendiri. Adapun hari ini, di kota ini, itu semua hanya kesalahpahaman besar dengan saudarimu, tapi sudah beres sekarang. Anda bebas untuk menanyakan detailnya dan saya yakin Anda akan memahami segalanya. Karena kami sedang terburu-buru, kami akan pergi. Selamat tinggal. Zuo Fan berjalan dengan kiawer, dengan Bali Yuyu melangkah lebih hidup di belakang mereka. Murong Lie meninggikan suaranya lagi. Tunggu, apa yang membuat Tuan begitu tergesa-gesa? Saya telah berada di Tanah Selatan selama bertahun-tahun dan tidak banyak dari mereka yang tidak dapat berbicara alasan, sementara nama Murong selalu menghargai kebenaran di atas segalanya. Karena ada masalah antara saudara perempuan saya akan berperan sebagai perantara dalam menganalisis situasi.
Saya pasti akan memberikan adik saya hukuman yang tepat jika apapun yang dia lakukan salah. Tapi jika itu hanya kesalahpahaman, maka kita bisa melanjutkan dan Tuan dan saya bisa minum sebagai teman. Bukankah itu lebih baik? Murong Lie berbicara dengan hormat dan bermartabat, seperti pemimpin sejati klannya. Murong memang sesuai dengan namanya yang adil. 80% orang akan melakukannya di tempat dan bergaul dengan kepala klan terbaik di Tanah Selatan selama berhari-hari. Ini adalah kesempatan utama untuk naik. Sayang sekali Zuo Fan menemukan praktik seperti itu dalam kerugiannya untuk usaha khusus ini, di mana kehalusan sangat dihargai, belum lagi Bali Yuyu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Kepala klan Murong, saya berterima kasih atas tawarannya, tetapi saya dibutuhkan di tempat lain dan tidak boleh terlambat. Lain kali saya bebas, saya pasti akan mengunjungi rumah Murong. Yang kuharapkan adalah kepala klan tidak keberatan aku mengganggunya selama beberapa hari. Untuk saat ini, haha, aku akan pergi. Zuo Fan mulai tidak sabar untuk segera keluar. Tunggu sebentar, Tuan, masih ada beberapa hal yang saya perlu bantuan Anda untuk memahaminya. Kecurigaan Murong Lie meningkat dan dia berteriak. Zuo Fan menutup telinga, melangkah lebih jauh. Murong Lie merasa yakin sekarang. Mereka tampak terlalu mencurigakan dan sangat mungkin menjadi mata-mata pusat. Jadi dia berlari lurus ke arah mereka. Apakah Tuan tergesa-gesa karena rasa bersalah, bahkan tidak bisa menatap mata saya? Wosh! Dia hendak mengejar Zuo Fan, mengulurkan tangannya, tapi kemudian telapak tangan yang dingin menghalangi. Guntur melintas dan angin melolong saat gelombang pedang yang kuat datang ke kepala Murong Lie. Jantung Murong Lie berdetak kencang di dadanya, karena jarang bertemu dengan orang-orang yang sangat menentangnya sehingga melepaskan serangan mematikan seperti itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerang balik, dalam bentuk pedang yang terbakar dari jarinya. Bam! Semuanya berguncang dari bentrokan itu, gelombang kejut dari ahli tingkat Raja Pedang mengubah kota menjadi reruntuhan saat mengirimkan debu kemana-mana. Gelombang kejutnya begitu kuat sehingga membuat Murong Sue dan Zuyer pergi dengan debu, jatuh segera setelahnya. Mendongak mereka melihat pemandangan yang tidak biasa, dengan apa-apa selain pecahan di mana-mana. Kakak selalu tahu menahan diri jadi kenapa? Murong Sue berteriak dalam kesusahan, melihat ke depan dan kemudian gemetar ketakutan. Murong Lie memiliki tatapan serius di depan badai yang ganas, tangannya masih gemetar saat petir berderak di tangan dan jarinya. Dalam badai itu berdiri Zuo Fan memegang tangan Kiawer, dengan Bali Yuyu yang sedingin es menutupi mereka di depan. Zuyer merangkak keluar dari puing-puing, tampak bingung dan kewalahan karena pengalaman itu. Ketika dia menyadari nona mudanya, dia bergegas dengan panik. Nona muda, apa yang terjadi? Mengapa kepala klan menghancurkan kota? Bukan dia, yang dipaksa memberikan kekuatan lebih dari yang dia harapkan karena bertemu dengan lawan yang begitu kuat. Bentrokan mereka menghasilkan apa yang kita lihat di sekitar kita. Murong Sue bergidik, melihat trio di kejauhan dengan tatapan berat. Satu-satunya di dunia ini yang cukup kuat untuk bersaing dengan saudaraku adalah yang terbaik di setiap negeri, serta 9 Raja Pedang di daerah tengah. Tapi saudaraku sangat akrab dengan yang terkuat di negeri lain. Yang berarti lawan yang tiba-tiba ini pasti Raja Pedang. Zuyer tersentak kaget saat dia menatap ke arah Baili Yuyu dengan kaki gemetar. Hatinya tenggelam dan keringat mengucur darinya seperti air terjun. Nona muda, itu terlalu berbahaya, melawan Raja Pedang seperti itu. Bagaimana jika dia ingin membunuh Nona muda? Murong Sue mengangguk dan menghela nafas. Bahkan aku tidak menyangka akan bertemu dengan Raja Pedang di sini. Tapi jika dia adalah Raja Pedang, lalu bagaimana dengan Gu Yifan? Saya telah bertukar pukulan dengannya tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang dimiliki Raja Pedang, meskipun menggunakan beberapa keterampilan yang membingungkan. Dia bahkan tidak berada di tahap genesis. Jadi bagaimana dia mendapatkan Raja Pedang untuk menyelamatkan hidupnya? Mungkin dia seorang pangeran. Tidak, 9 Raja Pedang hanya mendengarkan pedang tak terkalahkan, dan terkadang Perdana Menteri mereka. Mereka bahkan mengabaikan kaisar mereka. Murong Sue tenggelam dalam pikirannya. Siapa sebenarnya Gu Yifan? Dia membunuh sepertiga dari pejabat pedang bintang kekaisaran jadi bagaimana bisa dia bersama dengan Raja Pedang? Murong Sue tidak mengerti, sementara Zuyer memandangnya dengan bingung. Tapi kemudian dia berseru, dari keterkejutan dan ketakutan. Ya dewa, saya baru saja berbicara tentang dia dan sekarang dia akan mengirim 9 Raja Pedang untuk mengejar saya. Apa yang harus saya lakukan? Nona muda, aku terlalu muda untuk mati. Sudah kubilang untuk tidak berbicara tanpa berpikir, sekarang lihat di mana itu membuatmu. Murong Sue memelototinya lalu menggelengkan kepalanya. Tapi kamu bisa santai, mengetahui bahwa 9 Raja Pedang akan membunuhmu dan mengubahmu menjadi selebriti dalam semalam. Kematianmu akan sepadan. Saya tidak ingin menjadi terkenal. Saya hanya ingin hidup. Gadis, kapal itu telah berlayar. Murong Sue menggelengkan kepalanya dan menatap Zuyer dengan bodoh.
Murong Lie dan Bali Yuyu bertukar serangan, sehingga memberikan petunjuk besar tentang identitas Zuo Fan. Murong Lie sekarang waspada, menatap Zuo Fan terus-menerus, sementara pada saat yang sama dipenuhi dengan keraguan yang sama dengan yang dimiliki adik perempuannya. Kudengar hanya ada satu wanita di antara 9 Raja Pedang, Bai Li Yuyu. Tapi aku khawatir aku belum mengetahui nama besarmu, memiliki Frigid Rain Sword King sebagai penjaga. Kamu salah, kepala klan Murong. Kami tidak dari daerah pusat, hanya persimpangan jalan. Tolong jangan langsung mengambil kesimpulan. Zuo Fan tidak berbalik saat dia tersenyum tenang. Atau bukan aku yang berbicara denganmu sekarang, tapi kakek pedang tak terkalahkan itu. Kakek, Murong Lie terkejut di sana. Semua bangsawan dan pejabat daerah pusat memuja Invincible Sword, bahkan tidak ada yang berani berbicara buruk tentangnya. Bahkan penjahat pun akan menunjukkan rasa hormat kepada Patriark. Namun orang ini tidak peduli dengan semua itu. Apakah dia tidak terkait dengan area pusat? Apakah ada kekuatan lain selain para ahli yang jelas dapat bersaing dengan 9 Raja Pedang? Murong Lie kemudian dilanda pemikiran gila tentang Zuo Fan dan akibatnya kecurigaannya turun. Hanya Bali Yuyu yang mengepalkan tinjunya dalam diam. Memanggil nama Patriark dengan dia di sekitar sama dengan meludahi wajahnya.